Silakan, saya sedang terburu-buru. Du Fei melirik Du Jie dan keempat orang lainnya dengan acuh tak acuh, lalu berbicara dengan ringan, tanpa ada rasa jijik di matanya. Namun, tatapan sedikit acuh tak acuh ini membuat Du Jie dan yang lainnya marah. Du Fei, kau bisa bersikap sombong sekarang. Tunggu sampai kompetisi klan selesai. Kau akan seperti kotoran guk-guk di tanah, siapapun bisa menginjakmu. Jangan khawatir, saat itu tiba, aku pasti akan menginjakmu setiap hari. Menutupi wajahnya yang bengkak seperti kepala Nangui, Du Jie mencibir dan melambaikan tangannya dengan ganas, pergi. Setelah dia selesai berbicara, keempat orang itu, termasuk Du Jie, langsung bergegas menuju Du Fei. Tidak ada yang bisa berlatih seni bela diri di bawah tingkat ketujuh penempaan tubuh. Yang penting adalah kekuatan tubuh dan pemahaman tentang tinju penempaan tubuh. Tendangan hantu, tinju pembelah gunung, telapak 100 langkah. Langkah samping. Melihat keempat orang yang langsung menebas sisinya, Du Fei tidak menghindar, malah tersenyum tipis, dan mendesah dalam hati lumayan, mereka semua punya kekuatan penempaan tubuh tingkat kelima. Menatap Du Fei yang terkepung dan bahkan tidak bergerak, tatapan ganas terpancar di mata Du Jie. Du Fei, hari ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Itu saja, melihat keempat orang itu semakin dekat, Du Fei tiba-tiba menghela napas lega. Kemudian, ia melepaskan kakinya dan mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, ia dengan lembut menepuk tangan kanannya ke samping. Patah. Sebuah telapak tangan baru saja menangkis tinju orang yang memimpin. Di saat yang sama, energi sejati Du Fei yang kuat telah menembus ke dalam tubuh, langsung menyebabkan lawan menyemburkan darah dari mulutnya. Namun, aksi Du Fei tidak berhenti di situ. Ia malah memutar tangan kanannya lagi, dan menggunakan tubuh orang yang datang sebagai senjata, lalu mengayunkannya. Tiup, tiup, tiup. Suara semburan darah terdengar satu demi satu, termasuk Du Jie, yang dikelilingi 3 orang dan juga mundur dengan cepat sambil memuntahkan darah. Setelah mundur beberapa langkah, kaki mereka terasa lemas dan mereka jatuh ke tanah, wajah mereka sepucat kertas. Seluruh hadirin langsung terdiam. Dalam satu gerakan, keempatnya kalah. Apa yang terjadi? Du Fei sama sekali tidak merasa puas dengan perilaku ini. Ia hanya tersenyum tipis, dan tatapan anehnya tertuju pada Duking Tuan Duking, sepertinya apa yang Anda sebut ujian itu agak sederhana. Latihan tubuh, tingkat ketujuh. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi Duking akhirnya berubah serius. Setelah beberapa saat, ia ragu-ragu dan perlahan mengucapkan beberapa patah kata. Satu-satunya orang yang bisa langsung mengalahkan 4 orang di level kelima body tempering adalah level ketujuh. Meskipun Duking enggan, ia harus percaya pada hal luar biasa ini. Dalam sekejap, seluruh penonton menjadi gempar. Adapun Du Fei, orang-orang dari keluarga Du, dan bahkan orang-orang di kota Buyue, telah mendengar sedikit tentangnya. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa 3 bulan yang lalu, kekuatannya baru mencapai tingkat keempat penempaan tubuh. Akan tetapi, kekuatan yang ia tunjukkan saat ini membuat semua orang memandang ke samping. Naik ke level ketiga dalam waktu 3 bulan. Hampir tidak ada orang yang percaya hal semacam ini. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh tempat itu. Pada saat ini, ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, begitu mengejutkannya sampai mereka bahkan lupa bernapas. Keluarga Du, penjahat lain telah muncul. Banyak orang di kursi VIP tersentak dan tak kuasa menahan gumaman dalam hati. Ledakan. Di kursi VIP, tangan Du Zentian di belakang punggungnya di kursi diremukkan olehnya, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. 15 tahun, dan sudah mencapai tingkat ketujuh penempaan tubuh. Leluhur keluarga Du adalah roh. Menatap ekspresi tenang di wajah pemuda di atas panggung, Du Zentian seakan melihat sosok lain yang sangat ia cintai saat itu. Tian Er, dia memang putramu. Dia memang cucuku, Du Zentian. Ketiga tetua yang duduk di sekitar Du Zentian juga tercengang. Kecepatan kultivasi yang mengerikan dan ekstrim ini. Kalau begitu, pihak lain itu hanyalah seorang jenius yang terkenal. Tapi, pihak lain itu adalah sampah yang dikenal semua orang di keluarga Du. Tapi bagaimana mungkin sampah itu menjadi jenius dalam sekejap mata? Mungkinkah Du Tian selama ini menyembunyikan kemampuannya dia membiarkan anggota keluarga berpikir bahwa putranya sia-sia dan tidak bisa berkultivasi? Semua untuk hari ini. Pikiran ini membanjiri benak ketiga tetua secara bersamaan, karena ini hampir satu-satunya kemungkinan. Meski begitu, di usia 15 tahun, ia sudah mencapai tingkat ketujuh penempaan tubuh. Ia jenius di antara para jenius. Ledakan.
Cangkir teh di tangan Du Xuanfeng jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, ia mendecakkan bibir dan berkata, seperti yang diharapkan dari putra saudara keempat, bakat kultivasinya yang mengerikan persis sama dengan miliknya. Qian Er, suami yang dipilihkan ayahmu ini tidak buruk, kan apa dia hanya pantas untukmu? Kira-kira begitu, kata Du Qian tenang. Tidak ada keterkejutan dalam nadanya, seolah semuanya wajar. Du Xuanfeng juga cukup mengenal putrinya. Mendengar ini, ia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Temperamen gadis ini. Kapan tuan muda menjadi begitu berkuasa? Xiao Ai juga terkejut, tetapi sesaat kemudian keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan. Mungkin di antara orang-orang yang hadir, hanya dialah yang benar-benar bahagia untuk Du Fei. Sisi lainnya, saudara Du, bakat kultivasi tuan muda Du Fei ini mungkin tidak jauh berbeda darimu. Sepertinya keluarga Dumu akan mengalami kehidupan seperti monster lagi kali ini. Gong Sun Hong menutupi bibir merahnya yang sedikit terbuka karena terkejut. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan sedikit terkejut. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Mendengar ini, Du Han tidak menyangkalnya, tetapi berbicara dengan ringan. 3 bulan, dan naik ke level ketiga, kecepatan ini. Lian Zhen menggertakkan giginya sedikit, tetapi jejak ketakutan melintas di hatinya. 3 bulan saja sudah begini. Kalau kita beri dia waktu 1 tahun, bukankah? Memikirkan hal ini, Lian Zhen tak kuasa menahan diri untuk sedikit gemetar. Sesaat kemudian, niat membasmi yang dahsyat melintas di benaknya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi bencana bagi keluarga Lian di masa depan. Di atas panggung, mata Du Fei yang setengah tersenyum masih tertuju pada Du Qing. Setelah pihak lain sedikit bereaksi, ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku ingin tahu ujian apa yang telah disiapkan guru Du Qing selanjutnya, namun, sebaiknya kau tidak melakukannya sendirian. Jika kau kehilangan statusmu sebagai murid batin, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Kau, meskipun sangat terkejut, Du Qing masih memiliki sedikit kelicikan. Ia tentu tahu bahwa jika ia melawan Du Fei di sini, pada akhirnya hanya akan menguntungkan orang lain. Ia mengumpat dalam hati beberapa kali, dan setelah beberapa saat, wajah Du Qing kembali normal. Lalu ia berkata dengan dingin, apa hebatnya memamerkan kata-katamu? Sekarang kita lihat saja nanti siapa pemenangnya. Benarkah? Du Fei tersenyum tipis. Kalau Tuan Du Qing mau bertarung nanti, tolong bersihkan area ini. Kalau kau tidak bertindak, aku yang akan bertindak. Wajah Du Qing sedikit berubah, dan setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan bergerak sedikit, mengusir semua orang tambahan dari panggung. Sejauh ini, 16 orang telah lolos ke babak pertama kompetisi klan. Babak pertama kompetisi klan telah usai. Orang yang tersisa di panggung akan menjadi pemenang babak pertama ini, sekaligus anggota cabang inti keluarga Du kita. Selanjutnya, babak kedua kompetisi klan akan dimulai. Juara babak kedua akan menjadi anggota inti ke-9 keluarga Du kita. Setelah terkejut sesaat oleh pemandangan di atas ring, Du Xuanfeng berdiri setelah beberapa saat dan mengumumkan dengan keras dengan nada sedikit ragu-ragu. Meskipun Du Xuanfeng berkata demikian, perhatian semua orang di kursi VIP dan orang-orang keluarga Du pada dasarnya terfokus pada Du Fei dan Du Qing. Jika Du Qing menjadi murid inti adalah hal yang pasti, maka Du Fei adalah kuda hitam yang tiba-tiba muncul. Di bawah pantulan mereka berdua, semua orang tampak agak redup. Batuk. Ia terbatuk pelan, menarik perhatian semua orang kembali padanya. Du Xuanfeng kemudian menjentikkan tangannya sedikit, dan 8 batang bambu terlepas dari tangannya, lalu dengan santai dimasukkan ke dalam ring, sedikit gemetar. Babak kedua dimulai, aturannya sama seperti dulu. Yang mengambil tongkat bambu yang sama akan bertarung. Yang tidak mengambil tongkat bambu, atau yang menyerah, akan mundur. Ayo mulai. Mendengar ini, beberapa dari 16 orang yang tersisa di arena ragu sejenak, tetapi tetap melompat turun dari arena. Mereka semua memiliki kesadaran diri bahwa meskipun mereka tetap bertahan, mereka pasti tidak akan mampu bersaing dengan Du Fei dan Du Qing, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk tetap melajang. Sedangkan orang-orang lainnya, mereka berusaha mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Ketika dua kekuatan besar bertarung, pihak luar yang diuntungkan. Sayangnya, kali ini Du Fei dan Du Qing tidak bentrok seperti sebelumnya. Mereka berdua dengan santai mengambil tongkat bambu terdekat, dan tidak ada yang berani merebutnya. Setelah kompetisi skala kecil di antara orang-orang yang tersisa, peserta untuk putaran kedua kompetisi klan dipilih. Mulai dari nomor 1, yang lain silakan pergi. Melihat 8 orang terpilih, Du Xuanfeng bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Du Fei melirik tongkat bambu di tangannya, tersenyum tipis,
lalu tatapannya jatuh pada Du King. Jika kamu juga nomor 1, ayo kita mulai. Sayangnya, tidak. Du King mencibir, masih terlalu dini untuk berdebat denganku. Aku akan menunggumu di belakang. Mendengar ini, Du Fei tidak banyak bicara, tetapi hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ekspresinya sangat tenang. Namun, kebosanan inilah yang membuat Du King tak kuasa menahan amarahnya. Ia mengerucutkan bibir, mendengus, lalu melompat turun dari panggung. Saat Du King turun, orang-orang yang tersisa juga segera pergi. Akhirnya, hanya seorang pemuda berwajah tenang yang tersisa di hadapan Du Fei. Du Fei. Du Fei membungkuk sedikit sebagai salam. Du Han. Orang di seberangnya juga membungkuk dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu mengambil sikap tanpa sopan santun. Melihat ini, mata Du Fei berbinar. Du Han tahu bahwa ia memiliki kekuatan penempaan tubuh tingkat ke-7, tetapi ia masih berani menantangnya secara langsung. Tampaknya ia sungguh luar biasa. Sepertinya saya harus lebih serius. Itu Du Han meskipun dia tidak setenar Du King, kudengar dia sudah mencapai body tempering tingkat ke-6 saat kompetisi klan setahun yang lalu. Sekarang, seharusnya dia sudah mencapai body tempering tingkat ke-7. Menurutmu siapa yang akan menang? Seberapapun berbakatnya Du Fei, dia mungkin tidak akan menang. Kau tahu, meskipun kecepatan latihannya luar biasa, ketika dia mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh, semuanya bergantung pada seni bela diri. Seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan membaca gulungan. Tanpa bimbingan seorang guru terkenal, akan sulit. Sepertinya Du Fei akan kalah kali ini. Aku tak sabar melihatnya bertarung dengan sepupunya, Du King. Di balik layar, orang-orang dari keluarga Du sudah mulai membahas masalah ini. Tentu saja, mereka sangat memahami kekuatan anggota keluarga mereka, dan dalam waktu singkat mereka menganalisis kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak. Ada juga beberapa orang tua di keluarga Du yang sangat akrab dengan Du Tian saat itu. Sekarang mereka semua ingin melihat apakah Du Fei ini memiliki sedikit gaya Du Tian saat itu. Di kursi VIP, Du Zentian dan yang lainnya juga memandang cincin itu dengan ringan. Bakat kultivasi Du Fei memang sudah luar biasa, tapi bagaimana dengan kemampuan bela dirinya ini juga sesuatu yang patut dinantikan. Posisi inti sangat penting bagiku, jadi aku tidak akan menahan diri. Maaf. Du Han memaksakan senyum langka di wajahnya, menatap Du Fei dalam-dalam, lalu menarik napas dalam-dalam, menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, dan menyerbu Du Fei seperti bola meriam, sambil menebas dengan telapak tangan miring. Menghadapi gerakan sederhana Du Han, Du Fei menarik napas dalam-dalam, menginjak tanah, dan meninju dengan ganas pada saat yang sama. Ini pertama kalinya Du Fei bertarung dengan seseorang yang juga berada di level ke-7 penempaan fisik. Perasaan seimbang inilah yang membuat darahnya mendidih. Ledakan. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan kedua lelaki itu bertabrakan dengan keras, dan dua aliran energi sejati juga saling mengenai pada saat yang sama, menyebabkan riak samar menyebar dari tempat tinju dan telapak tangan berpotongan. Engah. Wajah Du Han sedikit memucat. Meskipun tubuhnya tidak bergerak, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa ia telah menderita kerugian. Di sisi lain, Du Fei mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya beberapa kali sebelum mundur beberapa langkah. Meskipun posturnya agak canggung, ia tampak tidak terluka. Sungguh napas sejati yang aneh. Sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu tanpa menggunakan seni bela diri. Du Han menarik napas dan berbicara dengan ringan. Du Fei juga tersenyum dan berkata, sama di sini, sama di sini. Mendengus. Du Han mendengus pelan, tetapi tangannya tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan. Kemudian, serangkaian suara patah tulang datang dari seluruh tubuhnya, terus-menerus. Du Han akan menggunakan keterampilan uniknya. Sepertinya Du Fei sudah tamat kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Du Han jelas menderita sedikit kerugian barusan. Jika Du Fei juga berlatih bela diri, hasil antara mereka berdua akan sulit diprediksi. Sulit untuk mengatakannya, kan aku sudah lama berada di paviliun seni bela diri, dan aku belum pernah melihat Du Fei berlatih bela diri, apalagi menemukan seseorang untuk belajar. Menurutku, Du Fei sudah tamat. Berbagai diskusi terdengar, tetapi tidak memengaruhi orang-orang di atas panggung sedikitpun. Seluruh tubuh Du Han bergetar hebat, tetapi pada saat tertentu, suara gemetar tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak dalam lengkungan aneh dan bergegas menuju Du Fei. Pada saat yang sama, kulit di atas kepalan tangannya langsung menghitam, dan pukulan itu, dengan aura yang sangat tajam, mendarat di dada Du Fei. Seni bela diri tingkat 9, tangan penghancur tulang. Angin kencang yang menerpa wajahnya membuat bulu kuduk Du Fei berdiri.
Aura ganas yang terpancar dari tinjunya juga membuat Du Fei mengerti bahwa jika pukulan ini dilayangkan, bahkan dirinya sendiri pun harus mundur dengan kebencian. Du Fei, yang lahir dalam keluarga seni bela diri, memiliki penglihatan yang sangat tajam. Ia secara alami dapat melihat bahwa jika ia mundur dalam menghadapi seni bela diri yang begitu sengit, itu hanya akan meningkatkan momentum lawan. Jadi, jangan mundur, maju terus. Du Fei mengepalkan tangan kanannya hampir seketika, lalu menghentakkan kaki kirinya dengan keras ke tanah, meninggalkan jejak yang dalam. Di saat yang sama, teriakan keras menggema di dalam hatinya. Tinju terbalik, ledakan, bang 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 bang. Tinju kedua pria itu beradu dengan keras hampir seketika. Pada saat yang sama, akibat gesekan hebat Ki sejati, suara-suara keras terus terdengar, dan kepulan asap serta debu terus membubung ke segala arah di bawah gejolak Ki sejati. Pada saat tertentu, suara keras itu tiba-tiba berhenti, dan asap serta debu yang memenuhi sekelilingnya pun menghilang, membuat orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua sosok lelaki itu tampak membeku, mempertahankan postur tinju mereka yang saling bertabrakan, membeku di tempat. Entah berapa lama frame beku ini berlangsung. Rasanya seperti sesaat, tapi juga seperti selamanya. Namun, pada suatu saat, tiba-tiba terdengar suara pelan, dan kemudian, engah, Du Fei memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya tiba-tiba terpental puluhan langkah. Ketika mencapai tepi ring, ia tiba-tiba jatuh. Setelah mendarat, ia memuntahkan seteguk darah lagi. Benarkah itu? Semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan. Kalian tahu, Duhan telah mengerahkan segenap upaya untuk gerakan tangan penghancur tulang ini, dan dibimbing oleh seorang guru terkenal. Di sisi lain, meskipun Du Fei sepertinya baru saja menggunakan gerakan bela diri, situasi saat ini sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Hahaha, Du Fei, beraninya kau bersaing denganku bahkan seorang Du pun tidak. Di bawah ring, Du King tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya tak kunjung berakhir. Di suatu saat, tawanya tiba-tiba berhenti. Bagaimana mungkin? Petik 2. Engah. Di atas ring, Duhan, yang berdiri di tempat, tiba-tiba bergetar. Sebuah riak tiba-tiba muncul di rompinya, seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan keras. Pakaian di punggungnya juga langsung meledak, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Saat seteguk darah muncrat keluar, wajah Duhan berubah sepucat kertas, dan matanya yang awalnya bersinar terang, menjadi kusam dan lemah. Tinju terbalik. Aku kalah. Kau benar-benar kuat. Saat kata terakhir diucapkan, tubuh Duhan bergetar hebat, lalu dia terjatuh di atas ring dan pingsan. Ledakan. Hampir pada saat Duhan terjatuh, para penonton di kursi VIP tiba-tiba berdiri, dengan wajah ngeri. Dan orang-orang dari keluarga Du di sekitar mereka semua buka mulut. Meskipun Duhan tidak terlalu terkenal di keluarga Du, kekuatannya terlihat jelas. Bahkan orang yang memiliki Bone Crusher pun bisa melihat bahwa ia telah menguasai seni menghancurkan tulang. Namun, meski kuat, dia tetap dikalahkan oleh Du Fei. Mungkinkah Du Fei ini benar-benar seorang jenius bela diri? Tidak hanya kecepatan latihannya yang sangat cepat, ia bahkan dapat menguasai seni bela diri tanpa guru. Retakan. Kali ini, Du Zentian menghancurkan sandaran tangan kursi lainnya menjadi debu. Sebagai kepala keluarga Du, ia tentu saja sangat akrab dengan seni bela diri keluarga, dan ia juga tahu sedikit tentang urusan paviliun Siwu. Setengah bulan, dia baru sekali ke paviliun bela diri, lalu berlatih sendiri. Dalam setengah bulan, dia sudah menguasai jurus tinju terbalik sampai ke level ini. Bakatnya luar biasa. Du Zentian terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Orang ini, Lian Zhen mengepalkan tinjunya yang telah memutih, dan niat membasmi melonjak dalam hatinya. Semakin baik kinerja Du Fei, semakin waspada dia terhadapnya. Kekagetan ini berlangsung sesaat di kursi VIP. Setelah beberapa saat, Du Xuanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, pertandingan pertama, Du Fei menang. Saat suara Du Xuanfeng jatuh, orang-orang di sekitar tampak bereaksi. Kali ini, sorot mata mereka saat menatap Du Fei semuanya terkejut. Di benua Xuanwu, dimanapun Anda dilahirkan, selama Anda memiliki bakat dalam seni bela diri, Anda akan sangat dihargai. Dan jelas, Du Fei memiliki kualifikasi ini saat ini. Melihat Duhan dibawa pergi, Du Fei tidak banyak bicara. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Begitulah dunia. Ia hanya mengusap dadanya pelan, lalu perlahan menuruni panggung, menuju tempat istirahat yang disediakan khusus bagi peserta lomba klan, lalu duduk perlahan. Aku meremehkanmu, tapi, kau sudah terluka sekarang.
Bagaimana kau bisa melawanku nanti, kata Du King dingin sambil berjalan melewatinya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kau masih punya waktu untuk berlari sekarang, tapi begitu kau di lapangan, aku akan memastikan kau tidak bisa berlatih bela diri seumur hidupmu. Du Fei hanya tersenyum tipis, tetapi tidak banyak bicara. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Ekspresi jijik di wajahnya membuat Du King mengepalkan tinjunya semakin erat. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Ai cepat-cepat menerobos kerumunan, datang ke sisi Du Fei, dan berkata dengan raut wajah khawatir. Ini bukan masalah besar, meskipun paru-paruku terluka karena guncangan, pada dasarnya tidak ada dampaknya. Lukaku terlihat serius. Du Fei tersenyum dingin dan berkata ringan. Tuan, Anda bahkan muntah darah, dan Anda masih bilang luka Anda tidak serius. Wajah Xiao Ai dipenuhi kekhawatiran. Du Fei tersenyum misterius dan diam-diam menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Ai. Setelah wajah Xiao Ai tiba-tiba menunjukkan raut pencerahan, ia berbisik, bodoh kecil, jangan hanya melihat permukaannya saja. Semakin parah lukaku sekarang, semakin bahagia Du King nanti. Dengan luka seserius itu, aku pasti kehilangan kendali atas energi sejatiku. Jika aku kehilangan kendali dan secara tidak sengaja melumpuhkan Du King, apa kau pikir orang lain akan punya alasan untuk menyalahkanku? Jadi, Tuan hanya berpura-pura. Wajah Xiao Ai masih menunjukkan kekhawatiran, tetapi nadanya benar-benar mengkhianati pikirannya sendiri. Sudah kubilang, Tuan selalu mempermainkan orang lain, bagaimana mungkin Tuan dirugikan? Gadis bodoh, lebih baik kau bersikap seolah kau khawatir, atau aku akan memukulmu malam ini. Tuan muda, kau mesum. Xiao Ai mengumpat pelan, tetapi ia juga sangat kooperatif terhadap Du Fei. Kekhawatiran di wajahnya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Melihat ini, Du Fei juga bekerja sama dengan sangat baik dan memperlihatkan ekspresi agak kesakitan, lalu perlahan menyapu matanya ke arah tempat Du King berada. Tatapan mata mereka bertemu sekilas, dan wajah Du King menampakkan senyum yang agak meremehkan, lalu perlahan-lahan dia memalingkan muka. Du Fei hanya tersenyum dingin dalam hatinya. Du King, aku bilang, kalau kau ingin menghancurkanku, aku akan menghancurkanmu. Di atas panggung, kompetisi masih berlangsung penuh. Kebanyakan dari mereka yang mampu menduduki peringkat 8 besar dalam kompetisi klan adalah orang-orang yang relatif terkenal di kalangan generasi muda keluarga Du, dan kegembiraan setiap kompetisi klan juga membuat para penonton berteriak keras. Akan tetapi, saat ini pikiran banyak orang tidak tertuju pada pertandingan ini, tetapi pada apa yang terjadi setelahnya. 3 kompetisi berikutnya segera membuahkan hasil. Seperti yang diharapkan, Du King menang dengan mudah, sementara 2 sisanya menang dengan susah payah. Awalnya, menurut prosesnya, Du Fei dan Du King tidak akan dapat bertemu satu sama lain sampai setelah 2 tes tertulis. Namun, 2 anggota keluarga Du lainnya yang lebih muda yang menang hanya berada di tingkat ke-6 penempaan tubuh. Mereka sangat yakin bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang, jadi mereka tidak berniat mempermalukan diri sendiri di atas panggung, tetapi menyerah begitu saja. Pada titik ini, hanya ada 1 pertandingan terakhir yang tersisa dalam kompetisi klan. Pada saat ini, suasana di alun-alun semakin memanas. Pertandingan terakhir yang tersisa, pertarungan antara 2 tokoh utama, tampaknya menjadi puncak kompetisi keluarga Du ini. Dengan demikian, pertandingan final kompetisi klan dimulai. Pemenangnya akan menjadi ketua kompetisi keluarga Du ini dan akan dipromosikan menjadi anggota inti keluarga Du. Di kursi VIP, bahkan wajah Du Xuanfeng tampak sedikit serius saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berbicara dengan lantang. Saat suaranya jatuh, suasana yang panas di tempat itu langsung mereda. Tak peduli apakah mereka tamu atau anggota keluarga Du, mata mereka kini tertuju pada 2 orang di area istirahat. Apa kau yakin tidak mau mengaku kalah sekarang? Kalau kau mengaku kalah sekarang, kau punya kesempatan untuk membalas dendam padaku nanti. Tapi kalau kau dikalahkan di atas ring olehku, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali lagi. Du King melirik Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Aku akan mengembalikan ini padamu dengan utuh. Du Fei sedikit mengernyitkan bibirnya, mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, lalu tersenyum tipis. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Gumam Du King, lalu tatapannya yang membara tertuju pada Xiao Ai. Dengan suara yang hanya bisa didengar mereka bertiga, ia tertawa dan berkata, setelah Du Fei kalah, kau akan menjadi milikku. Setelah tawa mereda, Du King menghantamkan telapak tangannya ke meja di sampingnya, dan tubuhnya langsung terlempar ke atas ring. Gerakan yang sangat tajam ini membuat seluruh penonton bersorak. Bodoh, Du Fei memutar bola matanya dan mendesah pelan. Lalu,
Ia tidak melompat ke atas panggung seperti Du King, melainkan berjalan perlahan ke tepi ring dan memanjat dengan agak canggung. Jika keduanya dibandingkan, keunggulan dan kelemahan keduanya langsung tampak jelas. Melihat ini, Du King hanya terkekeh, matanya penuh penghinaan. Namun, Du Fei bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun dan hanya berdiri di sana dengan ekspresi yang sama aneh dan tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Kalian berdua anggota keluarga Du. Meskipun cedera tidak dapat dihindari selama kompetisi, harap berhenti jika perlu. Setelah beberapa patah kata sopan, Du Xuanfeng perlahan bertepuk tangan dan berteriak, mulai. Apakah ini pertandingan terakhir tetua ketiga? Menurutmu siapa yang akan menang antara Du Fei dan cucumu? Du Zentian tersenyum, lalu menoleh dan berkata ringan kepada Du Zhenfeng di sampingnya. Mendengar ini, Du Zhenfeng mengerutkan bibirnya, tetapi harus menjawab Du Fei memang sangat berbakat, tetapi King Er telah maju ke tingkat ketujuh penempaan tubuh selama setahun. Dilihat dari manapun, peluangnya untuk menang lebih besar, kan? Haha, benar juga, dan kalau tidak salah, tetua ketiga, kau sendiri yang mengajarkan seni bela diri tingkat 8, tangan welas Asi Agung, kepada Du King, kan di sisi lain, Du Fei, jangankan belajar, dia bahkan belum pernah ke paviliun seni bela diri berkali-kali. Kurasa, jika Du King menggunakan tangan welas Asi Agung, Du Fei kemungkinan besar tidak akan menang, kan? Du Zentian bertepuk tangan, wajahnya tenang. Dia benar-benar tahu, dewa tua ini. Hati Du Zhenfeng sedikit terguncang, tetapi ia hanya mengangguk tanpa menyangkalnya. Kemudian ia menyipitkan matanya sedikit dan tatapannya jatuh pada cincin itu. Du Fei, jangan pikir kau hebat hanya karena kau sudah mencapai tingkat ketujuh penempaan tubuh. Di hadapanku, kau masih sampah. Energi sejati melonjak ke seluruh tubuhnya sejenak, dan merasakan aura yang sangat kuat itu, Du King hanya menyeringai, lalu tiba-tiba membalikkan badannya ke samping, mengetukkan kakinya pelan ke tanah, dan bergegas menuju Du Fei. Sambil bergegas, ia menekuk tangan kanannya dengan keras, dan beberapa aliran udara samar mengalir keluar dari ujung jarinya, membentuk serangkaian sinar dingin yang menyilaukan. Ketika tubuhnya kurang dari setengah meter dari Du Fei, tubuh Du King tiba-tiba menegang. Dalam sekejap yang hampir mustahil, ia berpindah dari sisi kiri Du Fei ke sisi kanan Du Fei, dan pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk cakar dan jatuh dari udara. Seni bela diri tingkat 9. Cakar serigala. Apa kau takut dengan pukulan balikku? Du Fei mencibir dan tiba-tiba bersandar. Pada saat yang sama, beberapa warna samar seperti awan tiba-tiba muncul di kaki kanannya. Lalu dia menendang keras cakar Du King. Lin Yunbu. Ledakan. Sebuah tendangan mendarat di cakar Du King, tetapi Du Fei tiba-tiba menekan tanah dengan tangan kanannya, dan tubuhnya meluncur ke samping selama beberapa meter tanpa ragu-ragu sebelum berdiri lagi. Di sisi lain, Du King tampaknya tidak menyangka Du Fei akan menggunakan trik seperti itu. Ia tidak dapat berhenti tepat waktu. Meskipun ia nyaris menangkis tendangan Du Fei, ia masih merasakan sedikit sesak di dadanya setelah serangan itu. Lin Yunbu. Du King juga seorang pria yang sangat berpengalaman. Ia sedikit terkejut sejenak, lalu mencibir, ya, aku meremehkanmu. Kau ternyata bisa mempelajari dua jenis seni bela diri. Tapi, terus kenapa? Wajah Du King berubah sedikit dingin, tetapi lengannya bergetar hebat, dan angin telapak tangan yang kuat menyerbu ke arah Du Fei seperti pisau dengan gerakannya. Seni bela diri tingkat 8. Tangan welas Asi Agung. Melihat Du King yang datang dengan agresif, Du Fei hanya tersenyum dingin, menekuk kakinya sedikit, dan setelah beberapa saat, dia mengetuk telapak kakinya dengan keras, dan pada saat yang sama, sosoknya mundur ke belakang seperti hantu. Kamu bukan satu-satunya yang menguasai seni bela diri tingkat 8. Menerobos udara. Saat kata terakhir jatuh, sosok Du Fei tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih cepat. Pada saat yang sama, sosoknya yang awalnya mundur, berubah menjadi serangan ke depan. Di celah yang hampir mustahil, ia menerobos jejak telapak tangan Du King, dan pada saat yang sama, ia meninju dada lawan dengan keras. Keterampilan bertarung tingkat 8. Bagaimana mungkin? Ekspresi ngeri melintas di mata Du King, lalu. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuh Du King bergetar hebat. Ia terlempar ke belakang seperti guk-guk mati, lalu dengan suara bang, ia jatuh ke tepi ring. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam. Kamu kalah. Tatapan dinginnya tertuju pada tepi ring, dan penghinaan di wajah anak laki-laki itu terlihat sangat jelas. Di alun-alun yang sunyi senyap, hanya suara dingin dengan sedikit nada sarkasme yang bergema di udara. Namun, kalimat ini membuat Du King, yang sedang berjuang untuk bangun, wajahnya memerah.
Kekalahan semacam ini begitu bersih dan rapi sehingga Du King, yang memiliki aspirasi tinggi, tidak bisa menerimanya. Bagus. Bagus sekali. Anak ini benar-benar berbakat. Di kursi VIP, Du Zentian juga tercengang. Melalui belajar mandiri, ia menguasai 3 seni bela diri hanya dalam 2 minggu, salah satunya adalah seni bela diri tingkat 8 yang paling sulit, Sky Break. Bakat seperti itu langka di dunia. Bahkan Du Han, yang dikenal sebagai yang terbaik di antara generasi muda keluarga Du, tampak sedikit kalah pamor dari Du Fei. Bagaimana mungkin? Kilatan menembus udara. Meskipun itu hanya kilatan pertama, tapi Du Zhenfeng membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. Rasanya seperti ada telur yang bisa dimasukkan ke dalam mulutnya saat ini. Sementara itu, wajah Du Qian yang sebelumnya acuh tak acuh juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah beberapa saat, ia bergumam dalam hati, aku sengaja memilih seni bela diri tingkat 8 yang paling sulit, dan dia benar-benar menguasainya hanya dalam 2 minggu. Du Fei ini benar-benar luar biasa kuat. Wajah Gong Sun Hong memerah, tampak sangat terkejut. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menoleh dan menatap Du Han, kakak Du Han. Kau bilang sebelumnya bahwa ayah Du Fei telah membelot dari keluarga Du, jadi Du Fei tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga Dumu. Jika aku bisa memenangkannya ke keluarga Gong Sunku, apakah itu tidak masalah? Mendengar ini, Du Han terdiam, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Dia tentu saja tahu keputusan keluarga itu. Jika Du Fei tidak berprestasi dalam kompetisi klan, kemungkinan besar dia akan kehilangan segalanya dan dikeluarkan dari keluarga Du. Tetapi dilihat dari prestasi Du Fei saat ini, akan aneh jika orang-orang tua itu rela melepaskannya. Terlebih lagi, meski aku belum menguasai Sky Breaking Flash, aku tidak menyangka Du Fei mampu. Jika orang ini tetap berada di keluarga Du, posisinya akan menjadi. Ketika memikirkan hal ini, otot-otot wajah Du Han tak kuasa menahan diri untuk berkedut sedikit, memperlihatkan sedikit keanehan. Di sisi lain, wajah Lian Zhen agak mati rasa. Ia hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang bisa didengarnya seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan bertengkar dengannya. Dia hanya seorang wanita, seorang wanita. Anak ini, aku tidak bisa membiarkannya tinggal. Di atas panggung, tatapan Du Fei yang sedikit tenang perlahan beralih ke kursi VIP, dan dia tersenyum tipis dan berkata, tidak bisakah kita memutuskan pemenangnya seperti ini? Mendengar ini, Du Xuanfeng terkejut dan tersadar. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dan berteriak, jadi, pemenangnya adalah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Du King, beraninya kau. Pada saat yang sama, wajah Du King sangat ganas. Ia menggertakkan giginya, dan Qi-nya langsung melonjak. Kemudian ia menamparkan tangan kanannya dengan keras, dan tubuhnya menerjang Du Fei seperti guk-guk gila. Orang menyebalkan kecil. Pergilah ke neraka. Napas sejati meledak. Du King sudah gila. Semua orang di kursi VIP terkejut. Setelah Qi sejati diledakkan, kekuatan seseorang dapat berlipat ganda dalam sekejap, tetapi konsekuensinya adalah mereka akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun. Beratnya konsekuensi ini sudah diketahui semua orang. Kecuali jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, tidak ada yang akan menggunakannya dengan sembarangan. Kau benar-benar mengajarinya ini. Kau benar-benar baik pada cucu ini. Wajah Du Zentian berubah, dan tatapan tajamnya tertuju pada Du Zhenfeng. Kalau terjadi apa-apa pada Du Fei, kau, orang tua ini, tak ada gunanya tinggal di sini. Orang menyebalkan, melihat kata-kata itu tidak efektif untuk menghentikannya. Du Xuanfeng menghentakkan kakinya dengan keras dan dengan cepat bergegas menuju ring. Du Fei, minggir. Namun, meskipun gerakan Du Xuanfeng cepat, gerakannya masih terasa agak lambat. Hanya dalam sekejap mata, Du King sudah menerkam di depan Du Fei dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tangan welas asih yang agung. Ekspresinya garang dan auranya berwibawa. Menghadapi gerakan ini, Du Fei menunjukkan senyum menghina, seolah berkata, seperti yang diharapkan, dan kemudian sosoknya melintas lagi. Kilatan pemecah langit. Kilatan kedua. Swiss, Swiss, Swiss. Saat suara hatinya jatuh, sosok Du Fei tiba-tiba terbelah menjadi dua bayangan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Du King, yang kekuatannya telah meroket, tak mampu bergerak. Kemudian, kedua bayangan itu menyatu kembali, dan jatuh menghantam dada dan punggung Du King secara bersamaan, satu di depan dan satu di belakang. Engah, saat dua bayangan tinju jatuh, kepala Du King langsung bergetar seolah-olah ia kejang, dan seteguk darah bercampur daging cincang menyembur keluar, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya juga mengeluarkan suara krek. Di kulitnya,
jejak darah dengan cepat meluap, membuatnya langsung berubah menjadi manusia berdarah. Pada saat yang sama, Du Fei menyatukan kedua tubuhnya menjadi satu, dan mengayunkan kaki kanannya dengan keras, mengenai wajah Du Qing. Dengan tendangan ini, sosok Du Qing jatuh keluar ring bagaikan daun yang tertiup angin, di tengah kerumunan tatapan ngeri. Du Xuanfeng mendarat di atas panggung, matanya penuh keterkejutan. Setelah beberapa saat, ia melirik Du Qing dengan cepat, lalu mendesah pelan. Pada titik ini, pemenangnya diputuskan. King Er. Tepat saat seluruh penonton terdiam, tiba-tiba terdengar raungan keras dari kursi VIP. Kemudian, sesosok tubuh menerkam seperti orang gila, mengangkat Du Qing sejenak, dan kemudian suara amarah menggema di seluruh penonton. Orang menyebalkan kecil, kau benar-benar menghancurkan King Er. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu hari ini. Saat suara itu jatuh, sebuah bayangan muncul. Sosok tua itu muncul di hadapan Du Fei dalam sekejap mata. Tangan kanannya yang keriput mengembun menjadi cakar dan menancap di kepala Du Fei. Du Fei terkejut dan langsung mundur, tetapi cakar itu terus jatuh tanpa ragu-ragu. Du Zhenfeng. Sosok lain juga melintas dalam sekejap, dan hanya dengan tarikan kecil, dia menarik Du Fei ke belakangnya, lalu dia menyambut cakar itu dengan telapak tangannya. Gulungan, ledakan, gelombang udara yang sangat kuat menyapu ke segala arah dalam sekejap, bahkan sedikit membalikkan seluruh arena. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, sosok Du Zentian dan Du Zhenfeng langsung muncul. Buk, buk, buk. Du Zhenfeng cepat-cepat mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit memerah sebelum kembali normal. Ia menatap Du Zentian di depannya dengan ekspresi muram. Du Zhenfeng, kau menyerang generasi muda keluarga Du di depan umum tanpa izin. Sepertinya kau takut keluarga Du kita sudah cukup kehilangan muka. Kata Du Zentian dingin dengan raut wajah sinis. Hahaha, bertindak tanpa izin. Wajah Du Zhenfeng dipenuhi kesedihan, orang menyebalkan ini telah merusak semua meridian di tubuh cucuku. Mulai sekarang, dia akan lumpuh. Jadi bagaimana jika aku bertindak tanpa izin? Hari ini, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan membasminya. Meski kamu kepala keluarga, terus kenapa? Begitu kata-kata itu terucap, suasana di lapangan langsung membeku. Bagus, bagus, bagus sekali. Du Zentian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya tetua ketiga benar-benar tidak menganggap serius aku, kepala keluarga. Karena kita sudah bertengkar hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama-sama, Du Zhenfeng mencibir, sepertinya patriark siap melawanku demi orang buangan keluarga. Begitu selesai berbicara, Du Zhenfeng menghentakkan kakinya dengan keras, dan cahaya biru redup langsung muncul di tubuhnya. Saat kakinya melangkah, sosoknya tiba-tiba melesat bagai kilat, dan sebuah telapak tangan telah menghantam kepala Du Zentian. Pada saat ini, kekuatannya sebagai seniman bela diri tingkat 8 terekspos di tempat. Bertengkar Du Zentian terkekeh. Selama kompetisi klan, korban bukan masalah besar. Apa kau, Du Zhenfeng, tidak mengerti ini atau kau pikir kau bisa membalikkan keadaan sekarang setelah menjadi seniman bela diri tingkat tinggi kelas 8? Setelah dia selesai berbicara, Du Zentian menjentikkan tangan kanannya dengan ringan, dan lengan baju yang lembut itu terayun pergi dengan gerakannya, dan kemudian ledakan. Tubuh Du Zhenfeng yang melayang di udara tiba-tiba bergetar, wajahnya memerah, dan seteguk darah menyembur keluar. Ia langsung jatuh ke depan kursi VIP. Du Zhenfeng, seorang seniman bela diri tingkat tinggi kelas 8, bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Dua tetua keluarga Du lainnya yang hendak mengambil tindakan untuk menghentikannya terdiam sesaat, tetapi kemudian raut kegembiraan muncul di wajah mereka. Seniman bela diri tingkat 7. Du Zhenfeng terhuyung berdiri dan menatap Du Zentian dengan ngeri, wajahnya dipenuhi keheranan, hatinya kacau. Dia selalu berpikir bahwa setelah dia dipromosikan menjadi seniman bela diri tingkat tinggi kelas 8, dia akan menjadi orang nomor 1 di keluarga Du, tetapi dia tidak menyangka bahwa Du Zentian sudah menjadi seniman bela diri kelas 7. Apakah menurutmu aku bisa menghentikanmu sekarang? Du Zentian meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Du Zhenfeng berubah sesaat. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya kembali normal. Saya salah karena bertindak gegabah hari ini. Hanya karena cucu saya lumpuh, saya kehilangan kendali atas emosi saya. Mohon maaf, Tuan Patriark. Saya pamit. Setelah selesai berbicara, Du Zhenfeng melambaikan tangannya sedikit, dan tentu saja beberapa orang dari kelompok keluarga Du bergegas keluar. Setelah membungkuk sedikit kepada Du Zentian, mereka segera membawa Du Qing pergi. Namun Du Zhenfeng tersenyum dingin,
dan setelah tatapan dinginnya menyapu Du Fei, dia berbalik. Konflik yang tiba-tiba ini lenyap dalam sekejap. Du Zentian tersenyum tipis, lalu membungkuk kepada semua orang di sekitarnya dan berkata dengan tenang, saya sungguh minta maaf karena masalah kecil yang melibatkan keluarga Du saya telah membuat kalian semua takut. Saya sungguh minta maaf. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Apa yang sedang kau bicarakan, Patriark Du? Tuan Du, Anda terlalu sopan. Mendengar hal itu, orang-orang yang berada di kursi VIP akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan membungkuk sedikit. Jika kemunculan seorang jenius seperti Du Fei di keluarga Du saja sudah mengejutkan, maka fakta bahwa kekuatan Du Zentian telah mencapai tingkat seniman bela diri tingkat 7 pasti membuat semua orang yang datang ke sini merasa tidak nyaman. Di masa lalu, yang terkuat dari 3 kekuatan utama di kota Buyue hanyalah seniman bela diri tingkat 8 tingkat tinggi. Inilah mengapa ketiga faksi selalu hidup berdampingan secara damai. Namun, sekarang setelah kekuatan Du Zentian dilepaskan tanpa kendali, siapa yang tahu dampak apa yang akan ditimbulkannya pada kota Buyue? Mungkinkah keseimbangan kekuatan 3 arah itu akan hilang? Setelah membungkuk sedikit, Du Zentian kembali ke kursi VIP dan memejamkan mata untuk beristirahat dengan tenang. Jika mereka tidak melihat kejadian tadi, hanya sedikit orang yang akan percaya bahwa pria ini adalah orang yang sangat kejam dan bengis ketika ia mulai berkelahi. Pada titik ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada cincin itu. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan merasa sedikit lega. Krisis yang menyiksa barusan hampir membuat sistem restart. Untungnya, Du Zentian bertindak di saat-saat terakhir, kalau tidak, Du Fei tidak yakin bisa bertahan. Tapi apapun yang terjadi, aku khawatir perseteruan antara aku dan tetua ketiga telah berakhir. Namun Du Fei tidak menyesalinya. Kalau tidak ada yang menyinggung saya pun tidak akan menyinggung siapapun. Kalau ada yang menindasmu dan kamu tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun, kamu akan jadi pecundang total. Batuk. Du Xuanfeng terbatuk pelan, lalu bertepuk tangan sejenak dan berkata dengan dingin, hasil kompetisi keluarga Du sudah jelas. Du Fei akan menjadi juara pertama dalam kompetisi ini dan akan menjadi salah satu murid inti keluarga Du kita mulai sekarang. Tidak banyak orang yang terkejut dengan hasil yang agak tak terduga ini. Lagi pula, jika mereka harus terkejut, mereka pasti sudah terkejut sejak lama. Namun, banyak orang mengeluh bahwa keluarga Du tampaknya memiliki jenius hebat lainnya. Tuan, Anda benar-benar menang. Xiao Ai segera keluar dari bawah ring, tersenyum bak bunga. Melihat wajah cantik gadis itu, jantung Du Fei tiba-tiba berdebar kencang. Sesaat kemudian, ia mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, lalu berkata dengan tenang, sudah kuduga. Kalau aku saja tidak sanggup menghadapi Du King, apalagi yang bisa kulakukan di masa depan. Cek, gadis itu mendengus, lalu memelintir daging lembut di pinggang Du Fei dan mendekatkan mulut kecilnya ke telinga Du Fei, meniupkan udara sambil berbisik, kau memang kuat, tapi Tuan. Xiao Ai sudah tumbuh besar bersamamu sejak kecil. 3 bulan yang lalu, kau tidak tahu ilmu bela diri apapun, tapi sekarang kau begitu kuat. Katakan padaku, apa yang kau sembunyikan dariku? Merasa sedikit gatal di sekujur tubuh karena napas gadis itu, Du Fei berbalik dan menepuk pantat gadis itu yang sedikit terangkat, berbisik, apalagi yang bisa kusembunyikan kalau dipikir-pikir, bukankah kau sudah berada di level ke-9 body tempering dan kau sudah menyembunyikannya dariku begitu lama aku bahkan belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Kau ingin menyelesaikannya denganku. Du Fei menamparkan pipinya, dan Xiao Ai segera mundur sambil bergumam, baiklah. Baiklah, Tuan, ini salahku karena menyembunyikan ini darimu, tapi ini juga perintah Tuan, dan aku tidak bisa melanggarnya. Tapi rahasiamu. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Aku harus kembali untuk menyembuhkan lukaku. Du Fei membuat alasan terbaik dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah bertepuk tangan dan bergegas pergi. Melihat sosok Du Fei yang semakin menjauh, Xiao Ai terdiam sejenak sebelum ragu-ragu dan berbisik, ada yang tidak beres dengan tuan muda akhir-akhir ini. Mungkinkah dia mengalami petualangan setelah kembali ke keluarga Du beberapa waktu lalu? Dia masih meracik pil. Mungkinkah dia bertemu seorang alkemis yang bersedia membantunya membersihkan sumsum dan memperkuat tulangnya saat itu? Sang tuan memang berkata bahwa jika seorang alkemis bersedia membantu, tuan muda akan. Memikirkan hal ini, Xiao Ai sedikit mengernyit karena sedih. Setelah merenung sejenak, ia menunjukkan ekspresi lega. Bagaimanapun juga, Xiao Ai tetaplah Xiao Ai-nya tuan muda, dan tuan muda tetaplah tuan mudanya Xiao Ai. Apapun petualangan yang dialami tuan muda, atau perubahan apapun yang dialaminya, ia tetaplah tuan muda, itu saja. Gadis itu tersenyum manis, menampakkan senyum yang mempesona dan menawan.
Jantung para pemuda yang diam-diam mengamatinya langsung berdebar kencang, dan jantung mereka berdebar kencang. Setelah kompetisi keluarga Du Fei awalnya menduga bahwa dia tidak akan dapat menjalani kehidupan yang damai dalam beberapa hari ke depan, tetapi tanpa diduga, keadaan tidak berkembang seperti yang diharapkan Du Fei. Namun, orang luar tidak terburu-buru, begitu pula Du Fei. Meskipun ia sesekali menerima berbagai undangan dalam beberapa hari terakhir, ia meminta Xiao Ai untuk menolaknya satu persatu, dan ia fokus berlatih di halaman. Meskipun ia tidak bekerja sekeras sebelumnya, pengalaman mendetail ini membuatnya semakin memahami kekuatannya sendiri. Meskipun belum ada terobosan kekuatan yang berarti, Du Fei yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, sulit dikatakan apakah dia bisa mengalahkan seniman bela diri tingkat 9. Namun, jika dia bertemu seseorang yang telah mencapai tingkat ke-9 penempaan tubuh, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, tidak akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Setelah hanya 3 bulan berlatih, Du Fei cukup puas dengan prestasinya. Minum. Dengan teriakan pelan, Du Fei menepuk telapak tangannya dan dengan lembut memukul batu di depannya. Batu itu bergetar sedikit, dan tidak ada reaksi di tempat telapak tangan itu jatuh, tetapi jejak telapak tangan yang jelas langsung muncul di sisi yang berlawanan. Pah pah pah. Tepuk tangan riuh pun terdengar. Tuan muda, tinju terbalikmu benar-benar telah mencapai tingkat di mana kau bisa mengendalikannya sesuka hati. Aku khawatir dengan kekuatanmu, kau akan tak terkalahkan di bawah tingkat ke-9 penempaan tubuh. Xiao Ai tersenyum tipis, menepukkan tangannya pelan ke satu sisi, matanya penuh senyum. Kau di sini juga untuk menertawakanku, kan? Du Fei tersenyum tipis, dan tiba-tiba raut wajah aneh muncul di wajahnya. Karena Xiao Ai bilang tak ada seorang pun di bawah tingkat ke-9 penempaan tubuh yang tak terkalahkan, maka sepertinya aku harus mencari seseorang di tingkat ke-8 penempaan tubuh untuk menguji diriku. Ide bagus, Xiao Ai bertepuk tangan, lalu mengerutkan kening. Tapi aku tidak terlalu mengenal keluarga Du, jadi bagaimana aku bisa tahu siapa yang berada di level ke-8 body tempering? Aku tidak bisa menemukan tingkat ke-8 binaraga, tapi bukankah ada tingkat ke-9 tepat di depanku? Du Fei tertawa aneh, lalu menghentakkan kakinya ke tanah dan bergegas menuju Xiao Ai dari sudut tertentu. Tuan muda, kau menindasku. Xiao Ai menghentakkan kakinya pelan dan bergumam, tetapi tangannya sama sekali tidak melambat. Ia juga sedikit memiringkan tubuhnya, dan tangan mungilnya yang halus telah menamparkan wajah tuan muda. Pah 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 pah. Di atas pelataran, kedua sosok itu saling bersilangan, dan dalam sekejap, telapak tangan mereka saling menepuk berkali-kali, menyebabkan seluruh pelataran membentuk aliran udara sepoi-sepoi akibat gelombang energi sejati, yang seketika menggulung dedaunan kering di sekitarnya. Xiao Ai sungguh luar biasa. Dia pantas berada di tingkat ke-9 binaraga. Du Fei mendesah pelan dalam hati, dan tangannya sama sekali tidak lambat. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan energi aneh itu langsung mengembun, lalu dia meninju. Tinju terbalik. Tuan, trik semacam ini tidak terlalu berguna bagiku. Xiao Ai tertawa terbahak-bahak, menyatukan jari-jari tangan kanannya membentuk pedang, lalu tiba-tiba ia menebas jantung Du Fei. Kecepatannya luar biasa. Du Fei sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa kecepatannya sedikit lebih rendah. Ia takut Xiao Ai akan memukulnya sebelum ia sempat mendaratkan pukulan. Pada saat itu, Du Fei tiba-tiba mengetukkan jari kakinya, tubuhnya sedikit menegang, lalu ia mundur dengan keras, membuat jari Xiao Ai meleset. Sosoknya yang mundur membeku sejenak di udara, lalu langsung berubah menjadi dua bayangan yang menerkam ke arah Xiao Ai. Melihat Du Fei yang datang menyerangnya dengan agresif, Xiao Ai menyipitkan matanya seperti bulan sabit, lalu tiba-tiba dia menekan tubuhnya ke depan, menekan tangan kanannya ke tanah, dan menendang ke samping. Menerobos udara, swallow kembali. Saat Du Fei mendekat, sapuan kaki Xiao Ai melewati bayangannya dengan cara yang agak aneh, dan kemudian hampir pada saat yang sama, kedua kakinya mendarat dengan keras di dada Du Fei. Ledakan. Dengan kedua tangannya disilangkan di depan dada, Du Fei berhasil menangkis serangan Xiao Ai, tetapi tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur lebih dari 10 langkah di tanah sebelum akhirnya ia duduk. Cek-cek, kuat sekali, ini juga kemampuan bertarung tingkat 8, kan meskipun Xiao Ai satu tingkat lebih kuat dari Du Fei, satu-satunya kemampuan bertarung yang mampu menahan kemampuan bertarung tingkat 8 adalah kemampuan bertarung tingkat 8. Yah, tapi kekuatan jurus ini tidak sehebat kilat pemecah langit. Hanya saja aku sudah lama berlatih, jadi wajar saja kalau kau tak bisa menandingiku, tuan muda. Namun, kau mencapai level ini hanya dalam 3 bulan. Tuan muda memang jenius, Xiao Ai menjelaskan dengan sedikit khawatir, seolah-olah ia merasa Du Fei sedang tidak senang.
Mengangguk tanpa komitmen, Du Fei tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir. Aku tidak serapuh itu sampai apapun akan terjadi jika aku kalah darimu. Aku baru berlatih selama 3 bulan, dan aku sudah sangat puas telah mencapai titik ini. Tapi Xiao Ai, jangan hanya mengkhawatirkanku. Kau harus lebih banyak berlatih sendiri. Saat kau naik ke tingkat prajurit tingkat 9, aku secara alami akan menemukan cara untuk menemukan metode bela diri yang paling cocok untukmu. Jangan khawatir." Perkataan Du Fei bukanlah omong kosong. Saat ini, ia adalah anggota inti keluarga Du, sehingga secara alami ia memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ketiga paviliun seni bela diri. Dengan kemampuan sistem, ia dapat merekam semua teknik bela diri di paviliun seni bela diri, lalu memilih teknik yang paling cocok untuk Xiao Ai. Hal itu tidak terlalu sulit. Oke, aku mengerti. Xiao Ai mengangguk pelan setelah mendengar ini. Gara-gara Du Fei akhir-akhir ini, dia memang jarang berlatih. Mendengar Du Fei mengatakan ini, pikirannya yang tegang sedikit rileks. Baiklah, ayo lanjutkan latihan. Du Fei menepuk kepala Xiao Ai dan tersenyum. Kali ini, ia menarik Xiao Ai ke halaman. Keduanya hampir bersamaan mengambil posisi, dan kemudian tinju penguat tubuh mengalir keluar dengan lancar. Kakek, aku tidak mau terima ini. Aku tidak mau terima ini. Di halaman belakang keluarga Du yang agak menyeramkan, terdengar suara seperti lolongan hantu dan serigala dari dalam. Kebencian dalam kata-kata itu membuat gigi orang-orang sakit hanya dengan mendengarnya. Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain di halaman? Terdapat sebuah rumah yang cukup luas. Du Qing sedang berbaring di tempat tidur di salah satu sisi rumah. Di tengah ruangan, Du Zhenfeng berbicara ringan dengan wajah muram. "Hei, tetua ketiga, bukannya aku tidak ingin membantu, tapi, kemampuan apoteker kita memang terbatas. Tapi, kudengar ada sesuatu yang disebut Sugusan di dalam ramuan tingkat 8, yang seharusnya bisa menyembuhkan Tuan Muda Qing. Kalau kita bisa menemukannya, seharusnya." Di samping Du Zhenfeng, seorang pria tua berjubah abu-abu tampak tak berdaya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Ramuan tingkat 8. Alkemis. Mulut Du Zhenfeng sedikit berkedut, dan setelah beberapa saat, ia menggertakkan giginya dan berkata, "King Er, jangan khawatir. Kakek tidak hanya akan menyembuhkanmu. Dia juga akan membuatmu membalas dendam. Aku, cucu Du Zhenfeng, bukanlah seseorang yang bisa disakiti siapapun." Duduk di satu sisi aula yang luas, Du Fei memandangi hidung dan jantungnya, tampak sangat tenang. Yang sedang berlangsung saat ini adalah rapat klan bulanan keluarga Du. Mengingat status Du Fei, sudah cukup mengejutkan bahwa dia bisa duduk di rapat klan. Anda tahu, bahkan di antara 8 anggota inti keluarga Du, satu-satunya yang bisa menikmati perlakuan ini adalah Du Han yang duduk berhadapan dengan Du Fei, dan Du Qian yang duduk di sampingnya. Mengenai status Xiao Ai sebagai pelayan, Du Fei tidak berniat memintanya menjadi muridnya, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan lagi. Ada sederetan orang yang duduk di masing-masing dari 2 baris kursi di aula itu, dan orang yang duduk di atasnya tentu saja adalah kepala keluarga Du, Du Zentian. Du Zentian menyipitkan mata dan tidak berbicara. Tingkahnya membuat rapat klan yang sudah sangat tegang menjadi semakin canggung. "Kakak ketiga, bagaimana luka Du Qing?" Setelah keheningan yang canggung, Du Zentian menoleh sedikit, dan matanya, setengah tersenyum, tertuju pada Du Zhenfeng. Tetua ketiga keluarga Du tampak agak lebih tenang saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Apoteker sudah memeriksanya. King Er benar-benar hancur. Kecuali seorang alkemis tingkat 8 bersedia membantu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, semua ini adalah kesalahannya sendiri. Ia tidak bisa menyalahkan orang lain." Mendengar ini, sebagian besar eksekutif senior keluarga Du memperlihatkan ekspresi agak aneh, tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan apa-apa lagi. Alkemis kelas 8. Du Zentian mengangguk pelan, lalu setelah beberapa saat, ia menoleh ke Du Xuanfeng dan berbisik, "Cari waktu untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dan coba undang alkemis kelas 8 dari keluarga kita. Du Qing kan anggota keluarga Du, dan aku tak mau dia menolaknya." "Ya," Du Xuanfeng mengangguk sedikit. "Terima kasih, Guru," kata Du Zhenfeng dengan penuh rasa terima kasih. "Haha, kita semua keluarga, kenapa repot-repot bicara omong kosong?" Du Zentian melambaikan tangannya sedikit, seolah-olah dia benar-benar lupa tentang kompetisi klan. "Du Fei, meskipun Du Qing telah membuat masalah bagi dirinya sendiri selama kompetisi klan, kau masih terlalu memaksanya, jadi." Du Fei merasa tak berdaya ketika percakapan yang sangat munafik ini tiba-tiba memunculkan masalahnya sendiri. Namun,
Ia tidak banyak bicara. Ia malah berdiri, maju beberapa langkah, dan membungkuk sedikit kepada Du Zhenfeng, sambil berkata, "Tetua ketiga, mengenai kompetisi klan, saya terlalu impulsif." Du Zhenfeng menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, ia menyunggingkan senyum aneh dan berkata ringan, "Tidak apa-apa. Aku terlalu impulsif hari itu. Haha, urusan kalian anak muda seharusnya diselesaikan oleh anak muda. King Er sendiri yang menyebabkan ini. Sebagai seorang kakek, aku tidak bisa berkata banyak." Penatua ketiga sangat murah hati. Du Fei mengagumimu. Dengan sedikit kekaguman di wajahnya, Du Fei berkata dengan santai. Dasar anak kecil. Du Zhenfeng tersenyum dingin dalam hati, tetapi raut wajahnya sangat tenang. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menerima kalimat ini. Hanya rubah tua. Du Fei juga mencibir dalam hati, dan ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan kekurangan. Haha, karena kalian berdua bisa melupakan dendam, itu berkah bagi keluarga Du kita. Du Zentian bertepuk tangan pelan. Du Fei, mulai sekarang, kau akan menjadi murid inti ke-9 keluarga Du kita. Kalau kau butuh biaya, pergi saja ke kantor akuntan dan ambil sendiri. Kau juga bisa masuk ke lantai 3 paviliun seni bela diri sesuka hati. Baiklah, biar Dukian yang mengantarmu ke sana. Baik. Du Fei membungkuk sedikit, lalu kembali ke tempat duduknya dan duduk dengan tenang. Yang terjadi selanjutnya adalah isi rutin pertemuan keluarga Du, seperti pendapatan keluarga Du dan situasi di kota Buyue. Setelah mendengarkan dengan santai sejenak, Du Fei tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Tak lama kemudian, ia merasa sedikit pusing. Akhirnya, ia berhenti mendengarkan dan terus memikirkan kultivasinya sendiri. Ada apa-apa kau tidak tertarik dengan asosiasi klan Dukian di samping awalnya tidak berbicara, tetapi entah kenapa, setelah melirik Du Fei beberapa kali, dia tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Kira-kira begitu. Setelah jeda sebentar, Du Fei menjawab. Tahukah kau bahwa ada lebih dari ribuan anggota keluarga Du, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa masuk ke aula ini untuk pertemuan keluarga selain para petinggi keluarga Du, hanya ada segelintir orang. Kau masih saja linglung. Entah berapa banyak orang yang iri dan membenci posisimu. Kata Dukian ringan sambil tersenyum licik. Haha, apa untungnya bagiku berada di posisi ini sampai membuat semua orang iri padaku. Du Fei bertepuk tangan, tampak sangat tertarik. Itulah yang tidak kau mengerti. Misalnya, murid keluarga luar biasa memiliki pengeluaran bulanan sebesar 20 koin emas, dan murid keluarga dalam memiliki pengeluaran bulanan sebesar 200 koin emas. Tapi jika kau bisa duduk di aula, maka pengeluaran bulanannya setidaknya sebesar ini. Dukian mengulurkan dua jari sambil berbicara. 2.000. Gadis itu menggelengkan kepalanya. 20.000. Kurang lebih begitu jumlahnya, tapi kalau perlu, kau masih bisa meminta lebih. Misalnya, Du Fei, bahkan jika kau meminta 100.000 koin emas, aku yakin Patriark akan memberikannya padamu. Dukian tersenyum tipis, kau tahu, dalam jalur kultivasi, selain bakat dan kerja keras seseorang, hal-hal eksternal juga sangat penting. Misalnya, ramuan apapun yang dimurnikan oleh seorang alkemis bisa setara dengan latihan keras berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Misalnya, beberapa teknik dan seni bela diri yang berharga bahkan lebih berharga. Jika kau menginginkan ini, bagaimana kau bisa melakukannya tanpa uang dan dengan ini? Bukankah kecepatan kultivasimu akan lebih menakjubkan dalam hal ini? Bukankah posisimu membuat iri dan dibenci banyak orang? Du Fei tertegun sejenak. Kalau dibilang teori ini tidak masuk akal, kemungkinannya sekitar 80% benar. Tapi kalau dibilang masuk akal, sepertinya ada yang salah. Melihat ekspresi bingung Du Fei, gadis itu tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, ingatlah, posisi ini adalah fondasi keberlangsungan hidupmu di keluarga Du. Misalnya, jika kamu benar-benar ingin menikah denganku di masa depan, tanpa posisi ini, kamu hanya bisa bermimpi. Seolah sedang membicarakan orang lain, ekspresi wajah gadis itu tidak berubah sama sekali. Du Fei tertegun sejenak, lalu tak kuasa menahan senyum pahit. Apakah semua yang bisa menjadi anggota inti keluarga Du adalah orang mesum? Juga, tahukah kau mengapa Du King dan tetua ketiga mengincarmu? Dukian menarik rambut yang terjuntai di telinganya, memutarnya di tangannya, tersenyum misterius, dan tiba-tiba bertanya dengan ringan. Mengapa? Putra tetua ketiga bernama Du Xuanxing, ayah Du King. Dulu, ketika ayahmu, Du Tian, masih di keluarga Du Xuanxing dan ayahmu bersaing memperebutkan posisi pemimpin inti dalam kompetisi klan. Akhirnya,
Du Xuanxing dikalahkan oleh ayahmu hanya dengan selisih setengah langkah, dan ia menghabiskan sisa hidupnya dalam keputusasaan. Sekarang, Du Qing telah dilumpuhkan olehmu, dan kurasa sulit bagi tetua ketiga untuk tidak membencimu. Jadi begitu. Mendengar ini, Du Fei pun tersenyum tipis. Terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya, meskipun ia sudah tahu hal-hal ini sejak awal, ia pasti tidak akan menahan diri. Demi mendapatkan pijakan di keluarga ini, jika ia menahan diri dan memainkan trik-trik sopan seperti itu, hasilnya ia akan ditelan dalam sekali teguk, tanpa menyisakan apapun. Melihat ekspresi Du Fei, Du Qian tidak berkata apa-apa lagi, melainkan tersenyum tipis dan berkata kalau nanti tidak ada urusan, ikut aku ke lantai 3 pavilion Xiu. Entah kau ingin berlatih bela diri atau memilih bela diri di masa depan, barang-barang di lantai 3 adalah pilihan terbaik. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia ke sini, ketika Du Fei berdiri di depan pavilion Xiu lagi, dia masih terpesona oleh bangunan megah ini. Indah sekali, ya ikut aku. Du Qian melirik Du Fei, lalu melangkah maju lebih dulu. Ia merasa agak aneh. Meskipun ia orang yang tenang dan tidak terlalu peduli, ia tahu bahwa dengan status dan penampilannya, ia memiliki banyak pelamar di keluarga Du, bahkan di seluruh kota Buyue. Siapapun yang melihatnya, mereka pasti akan meliriknya lagi. Namun, Du Fei ini, meskipun tunangannya, bahkan tidak repot-repot memandangnya atau, seperti yang dikatakan rumor, ia dan pelayannya. Tak mampu memikirkan hal ini, Du Qian pun tersenyum getir dalam hatinya. Jika Du Fei seperti pria lainnya, ia mungkin tak akan banyak berkomunikasi dengan Du Fei meskipun kepala keluarga memerintahkannya. Namun, karena sikap Du Fei yang agak dingin, ia menjadi agak tertarik. Di belakang ini adalah lantai 3 pavilion bela diri, yang juga merupakan prioritas utama keluarga Duku. Di keluarga Du, kecuali kepala keluarga, 3 tetua, dan 9 anggota inti, anggota senior lainnya tidak dapat masuk dengan mudah, dan barang-barang di sini tidak dapat dibawa keluar. Kau harus ingat ini. Setelah memberikan instruksi ringan, Du Qian dengan santai mendorong pintu pavilion bela diri untuk ketiga kalinya. Dengan sedikit mengernyit, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk melirik ke samping. Meskipun tidak melihat siapapun, ia bisa merasakan aura yang sangat kuat tersembunyi di suatu tempat di lantai 3, aura yang bahkan lebih kuat daripada aura Du Zentian. Sepertinya, terlepas dari eksteriornya yang longgar dan interiornya yang sempit, keluarga Du juga sangat mementingkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Du Fei semakin tertarik pada lantai 3 pavilion seni bela diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke pintu lantai 3 pavilion seni bela diri. Saat dia masuk, pintu kuno di belakangnya tertutup dengan cepat disertai suara keras. Panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Du Fei perlahan beradaptasi dengan cahaya di ruangan itu. Mengikuti cahaya redup, Du Fei sedikit terkejut mendapati bahwa lantai 3 pavilion Xiu bukanlah loteng seperti lantai 1 dan 2, melainkan tempat yang menyerupai gua. Jika ia tidak masuk dari pintu tadi, Du Fei hampir akan mengira ia berada di sebuah gua di suatu tempat. Di puncak gua, terdapat puluhan mutiara bercahaya seukuran ibu jari yang bertatahkan di atasnya, perlahan-lahan memancarkan cahaya redup, menerangi seluruh ruang. Ruang itu berbentuk lingkaran, dan sekilas, segala sesuatunya berada dalam pandangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah panggung batu yang agak unik. Puluhan kotak giok ditempatkan secara terpisah di atas panggung. Kotak-kotak itu tertutup rapat, sehingga mustahil untuk melihat isinya. Atas isyarat Du Qian, Du Fei perlahan berjalan ke panggung batu dan melirik sekilas, tetapi dia masih sedikit terkejut. Teknik kelas 9, Suanyin Jue. Kungfu kelas 9, Bab Gempa Bumi. Seni bela diri tingkat 7, Han Feng tidak bergerak. Untuk seni bela diri tingkat 9 sangat umum dan sangat umum. Meskipun seni bela diri tingkat 8 jauh lebih langka, sebagian besar keluarga memiliki beberapa dalam koleksi mereka. Dan mulai dari seni bela diri tingkat 7 dan seterusnya, seni bela diri tingkat 7 sangatlah berharga. Keluarga Du mampu mengoleksi lebih dari selusin seni bela diri tingkat 7, yang dapat dikatakan merupakan koleksi selama ratusan tahun. Dan keterampilannya berbeda dengan seni bela diri. Jumlah seni bela diri jauh lebih sedikit daripada seni bela diri biasa, sehingga teknik bela diri tingkat 9 pun sangat langka di pasaran. Konon, keluarga Du hanya memiliki 4 teknik bela diri, 3 di antaranya adalah teknik tingkat 9, dan satu-satunya teknik tingkat 8 telah punah. Tentu saja, Du Fei tahu betul bahwa apa yang disebut kehilangan itu berarti bahwa ketika ayahnya pergi, ia telah mengambil seni bela diri dan keterampilan bertarung terkait. Barang-barang itu mungkin sekarang ada di jimat giok yang tergantung di lehernya.
Memikirkan hal ini, Du Fei tidak dapat menahan senyum pahit. Apa kau tidak tertarik dengan benda-benda ini? Duqian membuka kotak giok dengan santai, mengangkat gulungan di dalamnya yang memancarkan kilau samar, lalu berkata dengan tenang. Du Fei tersenyum tipis dan berkata, kalau kau ingin berlatih seni bela diri tingkat 7 tanpa kekuatan seniman bela diri tingkat 9, itu omong kosong belaka. Tapi soal keterampilan, keluarga Du kita hanya punya sedikit. Sepertinya kita bisa perlahan-lahan memilih. Seni bela diri terbaik keluarga Du tentu saja adalah Bingxin Jue yang diwariskan oleh keluarga Du Yunsui. Meskipun hanya sebuah fragmen, seni bela diri ini jauh lebih baik daripada seni bela diri lain di sini. Sayang sekali Bingxin Jue telah hilang dari keluarga Duku. Tapi kau bisa melihat kotaknya. Duqian dengan santai menunjuk sebuah kotak giok dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei berjalan mendekat tanpa mengubah ekspresinya, dengan santai membuka kotak giok, meliriknya, dan ekspresinya sedikit berubah. Ternyata ada sebuah gulungan di dalam kotak giok itu. Benda itu palsu, kau tak perlu melihatnya. Kata Duqian ringan, seolah merasakan keraguan Du Fei. Mendengar ini, Du Fei segera mengambil gulungan itu dan membentangkannya. Wajahnya sedikit berkedut. Benar-benar tidak ada sepatah kata pun di gulungan itu. Terlebih lagi, dilihat dari bahan gulungannya, gulungan itu jelas bukan sesuatu yang baru saja disiapkan. Sepertinya itu peninggalan ayahnya. Akan tetapi, Du Fei tidak dapat memahami sejenak bagaimana ayahnya bisa memasukkan seni bela diri dan keterampilan bertarung, yang seharusnya seperti gulungan, ke dalam jimat giok. Tetapi apapun kemungkinannya, bagaimanapun Anda melihatnya, ayahnya adalah seorang pria yang sangat kaya pada saat itu. Berbunyi, bagian yang hilang dari berkas yang rusak telah terdeteksi. Apakah Anda ingin memasukkannya? Tepat saat Du Fei tersenyum pahit dalam hatinya, suara elektronik yang dingin tiba-tiba muncul di benaknya. Bagian yang hilang dari dokumen yang rusak. Ini pertama kalinya Du Fei mendengar istilah itu diucapkan oleh sistem. Ia sedikit tertegun. Meskipun ia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh sistem yang tidak dapat diandalkan ini, Du Fei tetap menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjawab dalam hatinya masuk. Berbunyi, perintah diterima. Sistem memulai entry data mendeteksi bahwa data yang dimasukkan 100% akurat dengan berkas yang rusak di dalam sistem. Apakah datanya kompatibel? Satukan. Berbunyi. Data sedang disusun, sistem atau data baru. Apakah Anda ingin membaca? Membaca. Pemrosesan perintah, pemuatan data harap tunggu. Kali ini, sistem tidak memberikan perintah apapun lagi, hanya bunyi bip dingin yang terus berdering, jelas sejumlah besar data sedang diproses. Apakah ini data yang hilang dari sistem? Du Fei tersadar kembali dan pandangannya tertuju pada gulungan di tangannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat aneh muncul di benaknya. Mungkinkah Bingxin Jue sebelumnya tercatat di gulungan ini, tetapi ayahku menggunakan cara yang tidak diketahui untuk mentransfer semua informasi di dalamnya ke jimat giok? Metode ini agak di luar imajinasi. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mengambil jimat giok yang tergantung di lehernya. Tetapi begitu tangannya menyentuh jimat giok itu, seluruh tubuhnya bergetar. Perasaan misterius saat menyentuh jimat giok itu telah sepenuhnya lenyap. Du Fei hampir 100% yakin bahwa jimat giok ini kini menjadi benda biasa. Dengan kata lain, data di dalamnya dihapus setelah dibaca oleh sistem. Kecuali aku datang ke paviliun seni bela diri keluarga Du dan menyentuh gulungan ini, bahkan aku tidak akan bisa mendapatkan formula tekad hati es yang lengkap. Persiapan ini sungguh canggih. Itulah yang ia pikirkan, tetapi Du Fei tidak berpikir demikian. Du Tian juga memiliki sistem yang tidak dapat diandalkan seperti dirinya. Ia mungkin menggunakan cara lain. Seharusnya ada cara lain untuk mengintegrasikan keduanya. Hanya saja ia secara tidak sengaja menemukan sistem yang tidak dapat diandalkan ini dan menyelesaikan masalah besar ini sepenuhnya. Bip, pembacaan data selesai. Apakah Anda ingin mulai memuat? Tepat saat Du Fei berpikir, sistem yang tidak dapat diandalkan akhirnya bertanya lagi. Muat itu. Bunyi bip perintah diterima, sistem sedang dimuat. Saat musik elektronik dimainkan, Du Fei merasakan penglihatannya sedikit menggelap, dan ia kembali berada di ruang gelap gulita. Di tengah ruang, sesosok dengan cahaya ilusi duduk bersila, tangannya membentuk segel jari misterius. Saat segel jari bergeser, energi surgawi di sekitarnya seolah perlahan terserap ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, aliran informasi misterius dengan cepat mengalir ke pikiran Du Fei. Fragmen-fragmen seni jantung es, teknik tingkat 8. Alam semesta itu luas, tetapi es tak terbatas. Bahkan yang terkuat di dunia pun membeku. Jika kau ingin berlatih es, kau harus melatih pikiranmu terlebih dahulu.
Jika pikiranmu sejernih es, kau tak akan terkejut bahkan jika langit runtuh. Setelah ledakan informasi misterius bagaikan balada, yang mengalir ke benak Du Fei adalah metode latihan Bing Xin Jue. Meskipun ini pertama kalinya Du Fei bersendewa dengan teknik ini, ia segera memahami metode latihan Bing Xin Jue dengan membandingkannya dengan cahaya dan bayangan di depannya. Namun, ia masih berada di level ke-7 Body Ink, dan belum bisa langsung mempraktikkan teknik jantung es. Lagi pula, baru setelah mencapai level ke-9 Body Ink dan berjuang untuk menjadi seniman bela diri tingkat 9, seseorang bisa mulai berlatih. Hari ini tidak sepenuhnya gagal. Setidaknya, Xiao Ai bisa berlatih teknik jantung es. Kalaupun ada yang bertanya, dia bisa bilang ayahnya yang mengajarinya. Setelah berpikir sejenak, Du Fei merasa ini ide yang bagus. Namun, ia merasa sedikit menyesal karena aliran informasi ini hanya berisi metode mental Bing Xin Jue, sementara 2 atau 3 set seni bela diri yang seharusnya cocok dengannya tidak ada. Ia tidak tahu apakah mereka hilang atau memang tidak pernah ada sejak awal. Setelah berpikir sejenak, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan bersiap meninggalkan ruang gelap misterius ini. Bip, ada berkas yang hilang dari sistem. Apakah Anda ingin memasukkannya? Pada saat ini, suara elektronik tiba-tiba berdering lagi. Sistemnya kehilangan berkas bukan berkas yang rusak ada apa ini? Du Fei mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Bip, pertanyaannya jelas, tapi jawabannya kurang jelas. Apakah Anda ingin memasukkan berkas yang hilang ke dalam sistem? Masih sangat tidak bisa diandalkan. Du Fei menghela napas, masuk saja. Bip, perintah diterima, sistem mulai merekam file yang hilang. Entry data berhasil. Sistem telah berhasil memperbaiki beberapa fungsi. Sistem akan memulai ulang untuk memulai fungsi perbaikan. Apakah Anda ingin memulai ulang? Ya, pada titik ini, Du Fei tidak bisa terus mengeluh dan hanya bisa memberi perintah dengan tenang. Perintah diterima, memulai ulang. Berbunyi. Setelah itu, Du Fei merasakan sedikit kegelapan di depan matanya, dan kemudian cahaya redup muncul di pandangannya. Kali ini, ruang yang tadinya gelap gulita menjadi sangat jernih, memungkinkan Du Fei melihat dengan jelas bahwa ruang ini hanyalah sebuah ruangan persegi seluas puluhan meter persegi. Di tengah ruangan, terdapat sebuah bola bundar yang menggantung di udara. Bola itu terbagi menjadi banyak kotak kecil dengan garis putus-putus. Beberapa kotak sedikit bercahaya, tetapi sebagian besar kotak berwarna hitam pekat. Tepat di bawah bola itu, terdapat sebuah panggung batu bundar. Di atas panggung tersebut, sebuah sosok ilusi berkedip-kedip pelan. Seolah merasakan tatapan Du Fei, sosok ilusi itu tampak tersenyum, lalu sosoknya perlahan menjadi lebih jelas. Dengan baik, Du Fei terdiam saat melihat sosok yang kini tampak begitu jelas di hadapannya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, "Siapa kau?" Gadis itu berdiri di atas panggung, telanjang, tetapi menggelengkan kepalanya dengan manis. Matanya yang kosong tampak sedikit berputar, dan ia berbicara setelah beberapa saat. Karena adanya bagian sistem yang hilang, beberapa fungsi sistem telah kembali normal. Sistem ini direalisasikan sesuai dengan preferensi pemilik. Jika pemilik memiliki persyaratan lain, silakan berikan perintah. Hobi tuan itu kiasan. Du Fei memutar bola matanya. Sekalipun itu hobiku, setidaknya pakailah baju. Ngomong-ngomong, bisakah kau mengubah suaramu yang tak bernyawa itu? Perintah diterima, sistem mulai berjalan. Saat suara keras itu terdengar, sosok di atas panggung menjadi kabur sesaat, lalu kembali jelas setelah beberapa saat. Namun, kali ini, sosok ilusi itu mengenakan pakaian pelaut yang dikagumi Du Fei di kehidupan sebelumnya. Mata kosong itu tampak berputar sejenak, lalu memasang ekspresi malu-malu tuan. Tuan, Anda, apapun perintah yang Anda berikan, saya akan menerimanya. Suaranya begitu merdu hingga membuat tulang-tulang orang melemas. Kalau saja bukan karena tatapan kosong di matanya. Du Fei menatap orang di depannya tanpa berkata-kata sejenak sebelum menghela napas, sebaiknya kau kembali ke cara bicaramu yang dulu. Oke, sekarang jawab pertanyaanku. Apa sebenarnya sistem ini, kenapa ada di tanganku dan bagaimana sistem ini ada? Sosok yang telah kembali normal itu masih mengenakan seragam pelaut, tetapi kali ini dia menjawab dengan suara elektroniknya yang biasa. Pertanyaan diterima. Sistem ini adalah sebuah sistem. Keberadaannya di tangan Sang Master murni kebetulan. Sistem ini berada di ruang kesadaran Sang Master. Setiap kali Sang Master masuk, ia masuk dalam wujud tubuh jiwa, dan orang luar tak dapat mendeteksinya. Jadi apa yang dilakukan sistemnya? Prosedur medis,
Prosedur pembacaan data, prosedur entry data. Du Fei sama sekali tidak bisa mengeluh tentang jawaban ini. Ia menghela napas lagi dan berkata, jadi, berkas apa yang hilang dari sistem, bagaimana sistem bisa menemukannya secara misterius dan memulihkan begitu banyak fungsi untukmu? Bip, perintah diterima. Berkas-berkas sistem yang hilang bisa ada dalam berbagai bentuk, tetapi kali ini seharusnya ada di jimat giok milik Sang Master, tetapi belum pernah ditemukan sebelumnya. Sistem yakin bahwa jika lebih banyak jimat giok serupa dapat ditemukan, banyak bagian sistem yang hilang seharusnya dapat diperbaiki. Seperti yang dapat dilihat Sang Master, bagian-bagian gelap ini adalah semua program yang telah hilang dari sistem. Setelah menjawab pertanyaan itu dengan suara datar, sosok itu menunjuk ke bola di atas kepalanya. Jadi begitulah, area terang mewakili data yang ada, dan area gelap mewakili berkas yang hilang. Untungnya, aku penjelajah waktu. Kalau aku orang asli, mungkin aku tidak akan mengerti. Du Fei mengeluh pada dirinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang asal-usul sistem ini. Jika perkiraannya benar, kecuali semua berkas yang hilang ditemukan, ia tidak akan pernah tahu sistem apa ini. Satu pertanyaan terakhir, apakah kamu punya nama, tanya Du Fei ringan, menatap sosok di depannya. Kode sistem 254448. Jika pemiliknya menginginkannya, kode tersebut dapat diberi nama secara otomatis. Baiklah, karena kamu begitu putih dan bersih, aku akan memanggilmu Xiao Bai saja. Nama lain akan terlalu merepotkan. Jadi mulai sekarang, sistem akan resmi mengubah namamu menjadi Xiao Bai. Bip, Tuan, Anda salah paham. Sistem ini tetaplah sistem. Xiao Bai hanyalah salah satu program utama dalam sistem ini. Du Fei menepuk kepalanya, dan setelah beberapa saat ia mengerti. Ia menduga Xiao Bai pastilah semacam keberadaan dalam sistem, mirip dengan program cerdas, yang digunakan untuk membantunya memahami dan mengoperasikan program tersebut. Setelah berpikir sejenak, Du Fei merasa tidak ada masalah, jadi dia bertepuk tangan dan segera keluar dari program. Dalam ruang pikiran yang remang-remang, Xiao Bai di peron menatap tempat di mana tubuh roh Du Fei menghilang. Secercah rasa kemanusiaan tampak terpancar di matanya, tetapi dalam sekejap, tatapan itu kembali kosong. Dan di ruang yang awalnya kosong, beberapa perubahan perlahan terjadi. Wah, gulungan ini indah sekali, tanya Du Qian ringan sambil menatap Du Fei yang sedang memegang gulungan itu dengan linglung. Haha, aku hanya berpikir benda kosong ini tidak boleh diletakkan di sini tanpa alasan. Mungkin ada rahasia di dalamnya, kata Du Fei santai. Siapapun bisa membaca ini, rahasia apa yang mungkin ada? Du Qian tersenyum, lalu sedikit meluruskan wajahnya. Oke, jangan bahas yang lain. Entah itu teknik atau seni bela diri, kita di keluarga Du hanya bisa memilih satu dari sini. Bahkan jika kita datang lagi lain kali, kita hanya bisa membaca yang itu. Jadi, Du Fei, kau harus memilih dengan hati-hati. Ada aturan seperti itu? Du Fei tertegun dan merasa sedikit aneh. Kalau tidak ada aturan seperti itu, bukankah orang luar yang menyelinap masuk bisa mengungkap semua rahasia keluarga Du? Du Qian berkata dengan tenang, tapi jangan khawatir. Setelah memilih, kau tidak akan bisa mempertimbangkan pilihan lain. Singkatnya, pilih saja yang paling kau sukai. Namun, saran pribadiku adalah pilihlah seni bela diri tingkat 7. Lagi pula, teknik tingkat 9 itu tidak cukup mengesankan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk mengerti. Jika keluarga berusia 1000 tahun ini tidak memiliki cara khusus untuk melindungi seni bela diri keluarga, selama seorang pengkhianat muncul, bukankah seluruh fondasi keluarga akan hancur? Saya kira ayah saya pergi karena alasan ini, kalau tidak, dia pasti sudah mengosongkan tempat ini sejak lama. Pandangannya perlahan menyapu kotak-kotak giok di sekelilingnya, dan akhirnya mendarat pada kotak giok yang tepinya memancarkan cahaya dingin redup. Seni bela diri tingkat 8, tendangan pedang es. Keterampilan bela diri ini bisa dikatakan satu-satunya keterampilan bela diri tingkat 8 di tingkat ketiga. Du Fei sangat jelas tentang alasan mengapa keterampilan ini bisa dimasukkan di sini. Itu karena tendangan pedang es tidak terlalu kuat dalam keadaan normal, tetapi jika dikombinasikan dengan teknik jantung es keluarga Du, maka kekuatan yang dikeluarkannya bahkan tidak kalah dengan beberapa seni bela diri tingkat 7. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tak seorang pun di antara generasi muda keluarga Du yang dapat mempraktikkan teknik jantung es, jadi wajar saja jika tak seorang pun menguasai tendangan pedang es. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Fei berjalan mendekat, membuka kotak itu, dan perlahan membuka gulungan itu di bawah tatapan aneh Du Qian. Saat gulungan itu dibuka, hawa dingin menerpa wajahku. Xiao Bai,
Masukkan informasinya ke dalam sistem. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Du Fei dengan tenang memberi perintah. Perintah diterima. Sistem mulai memasukkan data. Entry data selesai. Apakah Anda ingin membaca? Tidak diperlukan untuk saat ini, jawab Du Fei dalam hati, tetapi ia sudah cepat-cepat memasukkan gulungan itu kembali ke dalam kotak, dan dengan santai menarik kotak lain beberapa kali. Anehnya, kotak ini seharusnya mudah dibuka, tetapi karena suatu alasan, sekeras apapun saya mencoba, saya tidak dapat membukanya. Benar-benar ada sesuatu. Du Fei memuji dalam hati, dan matanya tertuju pada Duqian. Ia tersenyum dan berkata, selain ini, adakah yang lain untuk dilihat? Selain ini, apa lagi yang kau inginkan? Duqian memutar matanya sedikit. Aku tidak akan banyak bicara tentang pilihan teknik bertarungmu ini. Ini hobi pribadimu. Di saat yang sama, aku punya saran untukmu. Karena kau sudah memilih teknik bertarung, kau tidak akan bisa mendapatkan teknik kultivasi dari keluargamu. Jadi, kau hanya punya dua pilihan. Pertama, mencoba peruntunganmu di rumah lelang, atau kedua, menjadi murid sekte tertentu. Kalau tidak, tanpa teknik kultivasi untuk dipraktikkan, betapapun berbakatnya dirimu sekarang, kau hanya akan menjadi seperti itu di masa depan. Terima kasih atas saranmu. Du Fei tersenyum tipis. Aku akan mencari waktu untuk pergi ke rumah lelang. Terima kasih, Suster Duqian, atas bimbinganmu. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu mewarisi mantra Bing Xin Jue dari ayahmu? Duqing tiba-tiba tersenyum aneh, berjalan beberapa langkah lebih dekat, dan berkata dengan ringan. Tentu saja tidak. Kau tahu, aku memang orang yang tidak berguna sebelumnya. Kata Du Fei ringan tanpa mengubah ekspresinya. Tidak ada yang terbaik, tapi kalaupun ada, sebaiknya kau berhati-hati. Bing Xin Jue, keluarga Du adalah impian banyak orang. Setelah mengucapkan kalimat yang agak aneh, Duqian tersenyum tipis. Sosoknya sedikit berkelebat, dan dia sudah keluar dari pintu lebih dulu. Panggilan. Du Fei menarik napas panjang, merasakan energi sejati mengalir perlahan melalui tubuhnya, lalu mengeluarkan erangan yang cukup nyaman. Harus saya katakan bahwa jika dibandingkan dengan level ke-7 binaraga dan level-level sebelumnya, baik kekuatan pukulan binaraga maupun sensasi saat berlatih benar-benar berbeda. Sekarang, setiap kali Du Fei berlatih, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sejati dalam tubuhnya terus mengalir dan tumbuh lebih kuat dengan tinju binaraganya. Namun, yang membuat Du Fei cukup tertekan adalah cairan obat yang sebelumnya sangat efektif untuk kultivasinya pada dasarnya telah kehilangan efeknya. Bahkan jika ia menggertakkan gigi dan menelan seluruh cairan itu dalam sekali tarikan napas, efeknya kecil. Menurut perhitungan Du Fei, sepertinya ia membutuhkan banyak waktu untuk mencapai tingkat ke-8 penempaan tubuh. Jika kita bisa memurnikan pil pembersih sumsum tulang yang sesungguhnya, alih-alih cairan obat setengah matang ini, saya rasa itu akan sangat bermanfaat. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, Du Fei menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Ia tahu bahwa sebelum ia benar-benar menjadi seniman bela diri, menyempurnakan pil yang sudah jadi hanyalah angan-angan. Namun, jika Anda tidak dapat memperbaikinya sendiri, membeli beberapa adalah pilihan yang baik. Pikiran ini terlintas dalam benak Du Fei, dan membuatnya merasa seolah-olah awan telah menghilang dan bulan pun terlihat. Namun, barang-barang seperti pil pembersih sumsum tulang sangat berharga, dan biasanya muncul di pelelangan. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda mungkin membutuhkan puluhan ribu koin emas. Meskipun status Du Fei dalam keluarga Du sekarang berbeda, dia tidak berpikir akan menjadi hal yang baik baginya untuk pergi ke Du Fei secara terbuka untuk mendapatkan uang untuk membeli pil pembersih sumsum. Setelah berpikir sejenak, Du Fei menemukan ide yang cukup bagus. Pil pembersih sumsum dapat dilelang, dan tampaknya cairan pembersih sumsum juga dapat dilelang. 3 hari kemudian, Du Fei keluar dari ruangan dalam lagi, menyipitkan matanya ke arah sinar matahari, merasa seperti terlahir kembali. Selama 3 hari terakhir, ia kembali gagal memurnikan cairan pembersih sumsum tulang. Meskipun dibantu sistem, ia masih gagal beberapa kali. Akhirnya, ia berhasil memurnikannya dengan sedikit frustrasi. Baru pada saat itulah Du Fei harus mengakui bahwa alkimia memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ia dibantu oleh sebuah sistem dan mampu melakukan alkimia dengan presisi, tetapi ia tetap mencapai hasil ini. Ia tidak tahu betapa sulitnya bagi orang lain untuk melakukan alkimia. Akan tetapi, jika tidak karena sulitnya memurnikan pil, bagaimana mungkin obat seperti ramuan bisa begitu mahal? Setelah mengulurkan tangan dan meraba-raba beberapa botol kristal di tangannya, Du Fei terkekeh, cepat-cepat meninggalkan keluarga Du dari sudut tersembunyi, dan menuju ke rumah lelang yang cukup besar di kota Buyue.
Balai lelang Buyue cukup tersohor bukan hanya di kota Buyue saja, melainkan di seluruh wilayah selatan dinasti Daan, sebab barang-barang yang dilelang di balai lelang tersebut tidak diragukan lagi merupakan barang-barang langka. Dan hal-hal inilah yang dapat menarik banyak orang datang ke rumah lelang. Setelah memicingkan mata sejenak di pintu masuk rumah lelang, Du Fei berjalan ke gang kecil dan menemukan topi bambu untuk menutupi wajahnya. Ia memahami prinsip untuk tidak memamerkan kekayaan. Lagi pula, di lelang sebesar itu, pasti akan ada orang-orang dari keluarga Du yang hadir, dan ia tidak ingin dikenali. Setelah memastikan tidak ada yang bisa dengan mudah mengungkap identitasnya, Du Fei perlahan berjalan menuju gerbang rumah lelang. Di bawah tatapan waspada para penjaga di kedua sisi gerbang, Du Fei tidak langsung menuju lobi rumah lelang, melainkan masuk ke sebuah pintu kecil di samping. Melihat pemandangan ini, para penjaga menghela napas lega. Lagi pula, kebanyakan orang yang datang ke sini untuk berjualan pasti berpakaian serupa. Setelah memasuki pintu kecil itu, sebuah aula kecil yang cukup luas muncul di hadapan Du Fei. Ada beberapa jendela di bagian belakang aula, dan setiap jendela ditutupi kain hitam, sehingga orang-orang hanya bisa samar-samar melihat sosok di baliknya. Du Fei tahu bahwa di balik jendela-jendela ini terdapat para penilai di rumah lelang, dan hanya para penilai bermata tajam inilah yang dapat menentukan nilai suatu barang. Duduk santai di dekat jendela, Du Fei meraba-raba dalam pelukannya sejenak sebelum meletakkan 5 botol kristal di depannya. Orang yang duduk di balik jendela tampak sedikit terkejut sejenak, lalu membuka salah satu botol, tampak meletakkannya di depannya dan mengendusnya, lalu ragu sejenak dan berkata, apakah ini, pil? Ini tidak bisa dianggap eliksir, tapi juga merupakan produk alkimia. Saya menyebutnya cairan pembersih sumsum. Cairan ini memiliki efek ajaib jika dikonsumsi oleh orang-orang di bawah tingkat ke-7 binaraga. Cairan ini sangat efektif bagi orang-orang yang terjebak di tingkat ke-6 binaraga dan tidak bisa mengonsumsi pil pembersih sumsum. Mengonsumsi cairan ini mungkin memberi mereka kesempatan untuk naik ke tingkat ke-7. Du Fei menjelaskan dengan santai setelah mendengar ini. Benarkah ada hal seperti itu? Kok aku belum pernah mendengarnya? Orang di dekat jendela terkejut dengan penjelasan Du Fei sejenak sebelum akhirnya ragu-ragu. Karena jika apa yang dikatakan Du Fei itu benar, maka nilainya akan lebih berharga daripada apapun bagi seseorang yang tidak bisa maju ke tingkat ke-7 penempaan tubuh. Du Fei menghela napas tak berdaya dan berkata dengan tenang, tidak bisakah kau tahu apakah itu benar atau tidak? Kalaupun kau tidak tahu, kenapa tidak mencobanya sendiri? Baiklah, setelah ragu sejenak, orang di balik jendela itu membungkuk dan berkata, Tuan, apakah itu alkemis? Kalau begitu, apakah kamu perlu mengungkapkan identitasmu untuk menjual barang? Kata Du Fei dingin. Seolah merasakan ketidaksabaran dalam nada bicara Du Fei, pria itu buru-buru berkata dengan hormat, Tuanku, saya sungguh minta maaf, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengenali barang ini. Mohon tunggu sebentar, saya akan meminta juru lelang kami, Tuan Yuan, untuk datang menaksirnya. Terserah, Du Fei mendengus dan berkata ringan. Kalau begitu, silakan pergi ke ruang VIP untuk beristirahat sebentar. Setelah mengatakan itu, dua pelayan keluar dari balik jendela dengan hormat, lalu dengan hormat mengundang Du Fei ke lorong di samping. Du Fei mengalihkan pandangannya tanpa berkata apa-apa lagi. Ia pun mengikuti pelayan itu ke dalam kamar dan duduk dengan santai. Setelah duduk di ruang VIP beberapa saat, saya mendengar suara tawa dari arah pintu, lalu seorang pria parubaya berpakaian mewah melangkah masuk. Setelah pria parubaya itu masuk ke dalam ruangan, dia hanya mengangguk sedikit pada Du Fei, lalu melangkah maju beberapa kali, mengambil botol kristal di atas meja, membuka botol itu, menuangkan setetes darinya, dan melemparkannya ke mulutnya. Dalam sekejap, pria parubaya itu terkejut, dan kemudian ekspresi hormat muncul di wajahnya. Bolehkah saya tahu siapa nama pria ini? Pria parubaya yang duduk di hadapan Du Fei mengalihkan pandangannya dari obat di atas meja ke Du Fei. Sepertinya ia menatap Du Fei dengan saksama sebelum berbicara dengan ringan. Jika aku bisa mengungkapkan identitasku sesuka hati, apa menurutmu aku masih akan berpakaian seperti ini? Du Fei tahu betul bahwa dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya saat ini. Dia sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Haha, saya mengerti, saya mengerti. Tapi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuan Hong, seorang alkemis tingkat 9, dan saya manajer balai lelang ini. Haha, meskipun saya seorang alkemis tingkat 9, saya hanya bisa memurnikan 1 atau 2 jenis eliksir. Saya sungguh malu. Saya baru saja mencoba obat cair ini. Meskipun belum pernah terdengar, kualitasnya memang mencapai eliksir tingkat 9,
dan khasiatnya persis seperti yang dikatakan Yang Mulia. Saya ingin tahu apa yang akan Yang Mulia lakukan. Apakah Anda akan menjual benda ini langsung ke balai lelang kami atau mengadakan lelang? Tanya Yuan Hong bersemangat sambil tersenyum. Ayo kita lelang. Tapi kapan waktu tercepatnya? Haha, karena kamu sedang terburu-buru untuk menggunakan uangnya, aku akan meminta bawahanku untuk mengaturnya sesegera mungkin. Bagaimana kalau kamu pergi ke kursi VIP di lantai 2 aula lelang untuk beristirahat dulu? Sambil berkata demikian, Yuan Hong dengan santai mengeluarkan sebuah token giok dari tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Du Fei mengambil token giok itu setelah meliriknya sekilas dan melangkah keluar ruangan. Setelah Du Fei pergi, Yuan Hong sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, kapan alkemis lain muncul di kota Buyue? Ini masalah besar. Jika orang-orang dari 3 keluarga tahu tentang ini, bukankah kota Buyue akan kacau lagi? Saya harap ini hanya dewa yang lewat. Sambil menggosok alisnya sedikit, Yuan Hong mendesah, lalu bertepuk tangan, memberi isyarat kepada orang tersebut untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke rumah lelang. Duduk di kursi VIP di lantai 2 rumah lelang, Du Fei sedikit mengernyit. Aula lelang terbagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama terbuka untuk umum, sementara lantai kedua hanya dapat diakses oleh orang-orang dengan status tertentu. Di kota Buyue ini, jumlah orang yang bisa masuk ke lantai 2 bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, orang-orang di sini semuanya akrab satu sama lain. Kedatangan orang luar seperti Du Fei menarik banyak perhatian. Namun, Du Fei tidak menghiraukan tatapan-tatapan itu. Ia malah mencari tempat duduk di sudut, lalu duduk santai, dan matanya menyapu seluruh aula lelang. Di panggung di tengah balai lelang, seorang pria parubaya berjubah putih, memegang palu kecil yang indah, memperkenalkan berbagai hal yang muncul dengan nada yang agak sensasional. Segala sesuatu, baik atau buruk, dipuji setinggi langit di mulutnya, jadi apapun yang muncul, pasti akan menimbulkan kehebohan. Tentu saja, meskipun barang-barang ini bagus, mereka tidak dapat menarik perhatian orang-orang di kursi VIP. Oleh karena itu, meskipun suasana di aula lelang bagus, suasananya tidak bisa dikatakan panas. Seiring berjalannya waktu, beberapa barang bagus sesekali muncul di rumah lelang, bahkan sebuah gulungan ilmu bela diri tingkat 8 pun muncul, yang mengundang rebutan dari semua pihak dan akhirnya terjual dengan harga yang sangat tinggi. Namun, tampaknya tidak ada barang bagus yang benar-benar muncul. Orang-orang di kursi VIP semua menatap kosong ke kursi kosong di tengah. Jelas, mereka sedang menunggu seseorang muncul. Setelah mengerutkan kening sejenak, Du Fei melirik. Sepertinya keluarga Du, keluarga Lian, keluarga Gongsun, dan berbagai kekuatan lain di kota ini sudah tiba. Aku penasaran siapa lagi yang belum datang. Bayangkan begitu banyak orang yang menunggunya muncul. Kurasa kalau orang ini tidak muncul, hal-hal baik yang sebenarnya tidak akan terjadi. Setelah berpikir sejenak, Du Fei cukup penasaran dengan orang yang belum muncul, dan matanya sesekali mengamati kursi kosong itu. Tak lama setelah Du Fei memperhatikan hal ini, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Kemudian, semua orang di kursi VIP berdiri hampir bersamaan. Kemudian beberapa sosok perlahan muncul di belakang kursi VIP. Dari sekian banyak sosok, yang paling menarik perhatian tentu saja adalah perempuan di depan, mengenakan gaun ungu. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, tinggi, dan kulitnya seputih salju. Namun, yang paling mencolok adalah aura alami dan mulia yang dimilikinya. Meskipun sulit dijelaskan, aura itu jelas memancarkan aura bermartabat yang membuat orang enggan menatapnya. Beberapa orang yang mengikutinya hampir semuanya perempuan muda. Meskipun mereka tidak semenarik dirinya, mereka semua cukup cantik. Dalam adegan yang bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang ini, wanita yang menjadi pemeran utama tentu saja menarik perhatian paling besar. Bahkan para pria yang biasanya bersikap arogan di kota Buyue pun sedikit terpesona setelah melihatnya dengan tatapan mata yang berapi-api. Mereka semua tampak ingin mendekat, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Mereka hanya menyapanya dari kejauhan. Wanita ini sepertinya tidak sederhana. Du Fei mendesah pelan dalam hati, tetapi tidak berdiri untuk menyambutnya seperti yang lain. Ia malah duduk di sudut. Setelah melirik sekilas, pandangannya kembali tertuju pada aula lelang. Ini bukan karena ia merasa benar sendiri, tetapi Du Fei yakin bahwa pemilik rumah lelang itu sangat memperhatikan perilaku orang-orang di kursi VIP. Di tempat seperti ini, jika ia tidak menjaga misterinya dan menunjukkan kelemahan, ia mungkin akan ditelan. Pada saat yang sama, Du Fei juga yakin bahwa dia sekarang memiliki gelar alkemis yang misterius, dan dari manapun wanita itu berasal, dia tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya dengan mudah.
Meskipun Du Fei tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, perilakunya membuatnya menonjol di antara kerumunan VIP. Para tokoh berpengaruh di kota mengerutkan kening saat ini. Namun, siapa yang berani melakukan hal seperti itu, orang mana yang tidak memiliki keterampilan, karena itu, tidak ada yang berbicara saat ini. Bahkan wanita itu melirik dan tampak sedikit terkejut. Jelas sekali ia tak menyangka ada orang yang berani mempermalukannya seperti ini. Du Fei berpura-pura tidak menyadari tatapan aneh itu. Ia tetap bersikap sama, sesekali cemberut sedikit. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat suasana di kursi VIP semakin canggung. Sesaat kemudian, di antara beberapa orang yang muncul bersama wanita itu, seorang pria berjalan keluar perlahan, mendatangi Du Fei, dan terbatuk sedikit. Namun, saat Du Fei mendengar batuk itu, dia bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun, dan matanya yang tertarik masih tertuju pada meja lelang di bawah. Batuk, pria itu terbatuk pelan lagi, dan otot-otot di wajahnya yang tampan sedikit berkedut. Sepertinya tak seorang pun di kota Bu Yue berani bersikap tidak hormat padanya seperti ini. Yang mulia, setelah ragu sejenak, pria itu berbicara dengan suara rendah. Ada apa? Du Fei menoleh perlahan, dan matanya yang setengah tersenyum menatap wajah pria itu melalui tirai kasa yang menggantung di bawah topinya, lalu berkata dengan ringan. Hehe, bolehkah aku tahu namamu? Seolah terkejut dengan nada bicara Du Fei, pria itu berkata dengan sedikit hormat. Kau bahkan tak pantas menanyakan namaku, kata Du Fei tenang, aku tak tertarik dengan apa yang akan kau lakukan. Jangan ganggu aku. Setelah berkata demikian, Du Fei tak lagi memerhatikan lelaki itu, melainkan berbalik dan kembali menatap cincin itu. Ekspresi pria itu sedikit membeku, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Ia berbalik dan melihat senyum tipis wanita berjubah ungu itu, lalu mencibir dan berkata, Tuan, jangan sungkan-sungkan, kau tak mau. Rumah lelang ini bukan tempat yang cocok untuk orang licik sepertimu. Maksudmu, rumah lelang ini dikelola oleh keluargamu? Du Fei menggelengkan kepalanya pelan dan perlahan mengalihkan pandangannya. Karena ini bukan milik keluargamu, berhentilah bicara omong kosong. Kalau kau ingin menyenangkan seorang wanita, carilah caranya sendiri. Kau tidak pantas menyusahkanku dengan kemampuanmu. Setelah kata terakhir jatuh, Du Fei perlahan berdiri, dan tatapannya yang sangat dingin tertuju pada pria itu, seolah-olah dia akan menyerangnya kapan saja. Meskipun tidak ada yang aneh dengan Du Fei, perasaan tertekan yang tiba-tiba, ditambah dengan pakaiannya yang misterius, memberi banyak tekanan kepada orang-orang di kursi VIP. Kau cari mati, geram pria itu, wajahnya memerah, lalu ia menggertakkan giginya, menginjak tanah, dan meninju dada Du Fei. Melihat pria itu tiba-tiba menyerang, sudut mulut Du Fei sedikit berkedut, dan ia merasa sedikit geli sekaligus tak berdaya. Kali ini, sepertinya ia sudah keterlaluan. Namun, meskipun ia berpikir demikian, ia tak berniat menunjukkan kelemahan. Kakinya sedikit gemetar, dan energi sejatinya langsung mengalir deras di tubuhnya, dengan kilatan cahaya di matanya. Ledakan. Namun, tepat ketika Du Fei hendak menyerang, sesosok tiba-tiba muncul dari samping dan menamparkan tinju pria itu, langsung menangkisnya. Kemudian, dengan suara dentuman keras, keduanya mundur dengan cepat. Dua orang ini, apa mereka berdua seniman bela diri kelas 9? Adegan yang tiba-tiba itu membuat Du Fei sedikit mengernyit, tapi untungnya, perubahan ini sesuai dengan dugaannya, jadi dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia hanya mencibir pelan, masih tampak misterius. Yuan Hong, apa maksudmu? Setelah dipukul mundur oleh pendatang baru itu, wajah lelaki berpakaian putih itu berubah sedikit pucat, lalu dia berbicara dengan tegas dan sedikit kejam. Anda tidak diizinkan melakukan transaksi secara pribadi di rumah lelang saya. Apakah Anda, Tuan Bai, tidak mengerti aturan ini? Orang yang tiba-tiba muncul adalah Yuan Hong. Saat ini, ia berdiri di antara Du Fei dan Tuan Muda Bai, dengan senyum di wajahnya. Otot-otot di wajah Tuan Muda Bai sedikit berkedut, dan sesaat kemudian, ia menampakkan senyum sinis dan berkata dengan dingin, Yuan Hong. Kau manajer rumah lelang ini, jadi aku menghormatimu. Aku tidak akan melakukan apapun sekarang, tapi kalau terjadi sesuatu setelah kita meninggalkan rumah lelang ini, kau tidak akan sanggup mengatasinya, kan? Haha, Tuan Muda Bai Yi, mengingat hubungan antara keluarga Baimu dan aku memberimu peringatan. Tak seorang pun yang bisa duduk di kursi VIP di rumah lelangku adalah seseorang yang bisa kau singgung. Jika kau bertindak tanpa mempertimbangkan situasi, dan keluarga Bai akhirnya hancur karenamu, maka jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Setelah mengatakan ini,
Yuan Hong hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Du Fei dengan senyum yang agak hormat, membungkuk sedikit, dan berkata, saya kurang memperhatikan dan membuat ahli alkimia utama diganggu. Sebagai kompensasi, berapapun harga pil yang dilelang, balai lelang saya tidak akan mengambil sepeser pun komisinya. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda sukai, tanyakan saja, dan kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan harga terendah. Bagaimana menurut Anda? Begitu kata-kata itu terucap, wajah semua orang di kursi VIP, termasuk wanita berbaju ungu, sedikit membeku, lalu menjadi sangat aneh. Beberapa dari mereka bahkan memandang Bai Yi dengan penuh minat. Dan, alkemis, wajah Bai Yi berkedut sedikit, lalu menjadi sangat jelek. Seperti yang kita semua tahu, alkemis tidak hanya menonjol di benua Xuanwu, tetapi juga langka. Tidak peduli tingkat alkemis apapun, selama ia bersedia, akan ada banyak kekuatan yang bersedia memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Kalau kamu menyinggung seorang alkemis, meski ia tidak mengatakan apa-apa, tentu akan ada banyak orang yang bersedia membelanya, karena semua orang paham bahwa berbuat baik kepada sang alkemis dapat mendatangkan banyak manfaat di kemudian hari. Tapi hari ini, Bai Yi menyinggung seorang alkemis karena masalah sepele. Jika kepala keluarga Bai tahu tentang ini, dia pasti akan sangat marah sampai muntah darah. Melihat wajah Bai Yi yang sangat buruk rupa, wanita berjubah ungu itu tampak ragu sejenak sebelum melangkah maju. Ia tersenyum manis kepada Du Fei yang terdiam, lalu berkata, nama saya Yun Yuking, senang bertemu dengan Anda, Tuan. Yun Yuking. Du Fei ragu sejenak, tetapi hatinya terkejut. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada ringan, keluarga Yun dari 5 keluarga Yun Sui. Dinasti Daan, 5 keluarga Yun Sui, merujuk pada 5 keluarga transenden yang telah diwariskan selama ribuan tahun dalam dinasti Daan, dengan keluarga Yun sebagai yang terdepan. Jika Yun Yuking berasal dari keluarga Yun, tak heran kehadirannya akan mengundang rasa hormat dari para tokoh berpengaruh di kota Buyue. Lagi pula, jika keluarga Yun ingin menghancurkan kekuatan-kekuatan ini, hanya butuh sekejap mata. Haha, Tuan, Anda benar-benar berpengetahuan. Yun Yuking tersenyum manis, menangkupkan tangannya sedikit, dan melanjutkan, Bai Yi dan saya agak berkerabat. Dia hampir tidak bisa dianggap sepupu saya. Sepupu saya selalu impulsif. Jika dia telah menyinggung saya mohon maaf atas namanya. Tolong, Tuan, maafkan dia demi keluarga Yun kami, oke? Keluarga Yun. Du Fei tersenyum dingin, lalu berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Yunmu begitu kuat dan berpengaruh, dan kau masih berani menindas seorang alkemis sepertiku. Apa lagi yang bisa kulakukan? Setelah mengatakan itu, Du Fei berbalik sedikit dan duduk lagi, tatapannya masih perlahan tertuju pada meja lelang. Mendengar ini, wajah Yun Yuking sedikit membeku. Jika orang ini menunjukkan sedikit antusiasme atau rasa hormat ketika mendengar tentang keluarga Yun tadi, itu bukan masalah besar. Tapi dia jelas-jelas meremehkan. Satu-satunya alasan untuk itu adalah jika kartu tersembunyi orang ini terungkap, dia mungkin tidak akan mampu menyinggung bahkan seluruh keluarga Yun. Mungkinkah orang ini adalah seorang alkemis kelas 6? Bahkan Yun Yuking pun sedikit merinding memikirkannya. Seorang alkemis tingkat 6, jika ia mau, bisa menjadi menteri terhormat di keluarga kekaisaran atau sekte Junwu. Jika Bai Yi menyinggung sosok seperti itu, maka keluarga Bai akan hancur. Seolah ketakutan dengan ide ini, Yun Yuking tidak berani berkata banyak. Ia mengangguk pelan, lalu perlahan berjalan ke tempat duduknya. Namun, mata indahnya terus mengamati Du Fei. Di sisi lain, Yuan Hong tersenyum tipis, melirik Bai Yi dengan setengah tersenyum, lalu perlahan mundur ke belakang. Pada saat ini, dia 80% yakin bahwa asal-usul pria misterius ini jelas tidak sederhana, dan dia bahkan tidak memberikan wajah keluarga Yun. Sepertinya aku harus melelang cairan obat itu dengan harga yang bagus nanti. Sekalipun aku tidak berhasil memenangkan hatinya, setidaknya aku tidak bisa menyinggung perasaannya. Duduk di kursi, Du Fei menyilangkan tangannya dan meletakkannya di dagunya, matanya tertuju pada meja lelang, membuatnya mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Perkembangan situasi telah mencapai titik ini, membuat Du Fei merasa sedikit geli dan tak berdaya, tetapi ia tidak terlalu takut. Lagi pula, semua yang terjadi sejauh ini sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, selama aku berhasil memperoleh apa yang aku inginkan, maka apapun yang dipikirkan orang lain, itu bukan urusanku. Haha, barang lelang berikutnya adalah sejenis cairan obat yang belum pernah didengar siapapun. Tapi kurasa setelah mendengar khasiatnya, kebanyakan orang akan sangat tertarik. Sementara Du Fei memikirkannya,
pembawa acara di meja lelang perlahan mengeluarkan piring giok dari belakang panggung. Di atas piring giok itu terdapat 5 botol kristal kecil. Seperti yang kita semua tahu, eliksir sangat berharga. Namun, eliksir memiliki kekurangan yang sebenarnya tidak bisa dianggap kekurangan. Yaitu, kecuali kita mengolah energi sejati, betapapun hebatnya eliksir itu, kita tidak akan bisa menyempurnakan khasiat obatnya setelah meminumnya. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa banyak sekali jenius di dunia seni bela diri yang terjebak di tingkat ke-6 penempaan tubuh karena keterbatasan fisik, dan tidak pernah membuat kemajuan lebih lanjut dalam hidup mereka. Cairan obat yang kita lelang hari ini punya 2 manfaat. Pertama, siapapun yang berada di bawah level ke-7 penempaan fisik bisa meminumnya. Kedua, memungkinkan mereka yang terjebak di level ke-6 untuk mencapai level ke-7. Efektivitasnya dijamin oleh reputasi balai lelang kita. Setelah kata-kata itu diucapkan, terjadi keheningan di aula lelang untuk sesaat, lalu terdengar suara mendidih. Tahukah Anda, terlepas dari apakah mereka berasal dari keluarga besar atau kecil, ada banyak sekali orang yang terjebak di tingkat ke-6 penempaan tubuh seumur hidup mereka. Dalam situasi ini, mereka selalu bisa mengandalkan kultivasi mereka sendiri. Tapi sekarang, adakah obat yang bisa mengubah situasi ini? Saat itu, banyak orang bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan benda ini, bukankah mereka bisa melahirkan lebih banyak orang jenius untuk keluarga? Setelah mendengar perkenalan ini, mata semua orang di kursi VIP segera tertuju pada Du Fei. Jika beberapa orang masih ragu tentang identitas Du Fei sebagai seorang alkemis, sekarang semuanya sudah pasti. Dan semua orang yakin bahwa Du Fei mungkin seorang alkemis hebat. Lagi pula, obat penambah berat badan semacam ini sungguh tak pernah terdengar dan tak pernah terlihat. Belum lagi hal-hal lainnya, khasiat obat ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang berbondong-bondong mencari sang alkemis. Bai Yi, yang awalnya punya harapan, kini tampak semakin pucat. Kalau bukan karena harga dirinya, ia pasti sudah berlutut dan memohon ampun. Tatapan Yun Yuking pada Du Fei langsung memanas. Jika orang seperti itu bisa diyakinkan oleh keluarga Yun. Haha, setelah suasana di tempat itu sedikit mereda, juru lelang bertepuk tangan pelan dan berkata, saya yakin semua orang tahu betapa ajaibnya benda ini. Saya yakin semua orang juga tahu bahwa barang langka seperti ini sulit ditemukan sekali dalam seabad. Jadi kali ini, meskipun ada 5 botol benda ini, balai lelang saya telah mengumpulkannya untuk dilelang. Jika ada yang berhasil, tidak perlu khawatir orang lain akan mendapatkan barang yang sama. Haha, jadi harga dasar untuk barang ini adalah 100.000 koin emas. Saat harga yang sangat tinggi ini muncul, suasana di ruangan itu sedikit menegang, tetapi semua orang masih mengerti bahwa harga obat ini, dalam arti tertentu, bahkan lebih berharga daripada pil pembersih sumsum kelas 9. Tidak mengherankan jika harganya semahal itu. Apakah benda ini begitu berharga? Du Fei sendiri bergumam dalam hati. Namun, ia tidak banyak bicara. Semakin berharga benda ini, semakin baik baginya. 110.000. Dalam waktu kurang dari sesaat, seseorang berdiri di lantai bawah dan meneriakkan suatu harga. Haha, sudah ada yang menawar 110.000. Ada yang mau menawar lebih tinggi. 115.000. 120.000. Dalam sekejap, harga obatnya melonjak hingga 150.000. Namun, jika harganya lebih tinggi lagi, orang-orang di bawah mungkin tak akan mampu membelinya. 15.000. Ada yang mau menawar lebih tinggi, kata juru lelang sambil tersenyum, lalu perlahan mengangkat palu di tangannya, siap memukul. 180.000. Tepat saat palu hendak diketuk, orang dari keluarga Lian yang duduk di kursi VIP tiba-tiba menarik napas dan berbicara dengan ringan. Setelah meneriakkan harga yang dijamin, pria itu cepat-cepat melirik ke arah Du Fei dan memberi isyarat sedikit. Melihat aksinya, semua orang mengumpatnya dalam hati, memanggilnya rubah tua. Tidak masalah jika orang ini hanya menawar barangnya, tapi dia juga mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan niat baiknya. Namun, orang-orang dari keluarga besar ini harus mengakui bahwa cairan obat ini memang sangat berharga. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari alkemis yang memurnikan cairan obat ini, berapapun harganya pasti sepadan. Untuk sesaat, mata orang-orang di kursi VIP bertemu sedikit, lalu mereka mulai menawar dengan cepat. 30.